Legend of the Great Sage, Chapter 1431. Dalam kehampaan yang tak berujung, Deep Blue Vati menelan gunung terakhir. Heaven Climbing Fin bagaikan usus panjang, mengangkut semua makhluk hidup ke dunia 5 benua. Yang lainnya langsung dicerna. Ukuran dunia 5 benua meluas, menyebabkan lautan meluas dan benua meluas. Meskipun itu tidak cukup untuk mencapai alam yang lebih tinggi, itu hanya masalah waktu. Itu karena binatang penelan angkasa telah memulai perjalanan baru, tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan dan menuju bintang lain. Li Qingshan mencabut tanaman merambat surga, tetapi tidak ada tempat untuk menyambungkannya. Tempat tinggal gua kolam naga telah ditembus, dan altarnya kemungkinan hancur, menyebabkannya kehilangan koordinatnya. Jika dia memiliki gua tempat tinggalnya sendiri, dia bisa membangun altar baru dan menghubungkan dunia 5 benua dengan jalan manusia. Kemudian, ia dapat menggunakan dunia 5 benua untuk berkultivasi. Banyak orang yang ia percayai dapat datang ke jalan manusia dan membantunya. Dia tidak tahu kapan Piang Qiu akan membantunya membangun gua Xuanming. Para kultivator selalu memiliki persepsi waktu yang lambat, jadi dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika dunia 5 benua terus meluas, suatu hari nanti mungkin akan menjadi raksasa yang tak terbayangkan, bahkan sebanding dengan 6 jalan reinkarnasi. Sebagai dewa dunia, semua makhluk hidup adalah sekutunya. Bisakah dia memelihara mereka? Bayangan pepohonan menari tertiup angin. Li Qingshan menoleh dan melihat seorang kultivator muda berjalan menaiki bukit. Dia berkata dengan sopan, "Kakak senior, saya baru saja kembali dari kota Myriad Phenomenon. Kakak senior Pi dari Departemen Kelimpahan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa barang yang Anda inginkan sudah disiapkan. Jika Anda punya waktu, datanglah ke Departemen Sky Estate untuk mengambilnya." Li Qingshan tersenyum. Lumayan, dengan kultivasinya saat ini, naga sejati bernama Aosuan mungkin tidak terkalahkan. Dia mengucapkan terima kasih kepada kultivator muda itu dan berdiri. Sudah waktunya untuk melakukan perjalanan ke kota Wanxiang. Setan Yin tenggelam ke dalam bukit dan mempertahankan banyak klon pikiran. Dia meninggalkan Taman 100 Ramuan dan terbang menuju lautan. Tingkat 19. Yang Mulia Roh Guihai sedang membaca buku. Dia mendongak dan melirik Li Qingshan. Tatapan mata yang sedalam lautan itu masih membuatnya bergidik. Rasanya semua tentang dirinya telah diketahui. Namun, dia jauh lebih tenang sekarang. Dia mengerti bahwa itu hanyalah ilusi. Nasibnya bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh bajingan tua ini. Dia melangkah maju dan menunjukkan gulungan giok itu. Yang Mulia, mohon dinilai. Yang Mulia Roh Guihai mengambil slip giok itu. Dia jauh lebih serius daripada terakhir kali. Li Qingshan menunggu dengan sabar dan penuh percaya diri. Meskipun ia gagal dalam usaha terakhirnya, ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia terus bertahan. Pertama-tama, dia memberi penghargaan kepada semua orang yang terlibat. Terutama para novelis. Bahkan jika itu hanya untuk ditukar dengan Lord Xuanmu. Dia pun mendapat imbalan yang besar. Bagaimanapun, bagi dewa dunia seperti dia, itu adalah hal yang baik tetapi tidak mahal. Itu seperti membeli tulang kuda dengan 1000 keping emas. Dan hasilnya tidak mengecewakannya. Para novelis bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi, dan gairah mereka untuk menulis mencapai titik tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, dia membawa lebih banyak novel untuk Spirit Sovereign Guihai. Tak lama kemudian, Spirit Venerable Guihai mengembalikan slip giok itu kepada Li Qingshan. Li Qingshan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana?" "Sedikit lebih baik." Spirit Venerate Guihai melambaikan tangannya, dan lencana di dada Li Qingshan pun berkilat. Ia menerima sejumlah poin kontribusi, 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Kali ini, dia tidak menggunakan Xuan Mulot untuk mempermalukan Li Qingshan. Dia memberikan semuanya kepadanya. Dalam daftar fenomena segudang, peringkat Li Qingshan naik lagi. Dia tidak jauh dari menjadi murid bilik, dan dia menarik perhatian banyak orang. "Siapa namamu?" tanya Li Qingshan. Spirit Venerable Guihai meliriknya dan dengan santai memberikan beberapa komentar. Li Qingshan menghafal setiap kata di dalam hatinya, bersiap untuk mengulanginya kepada para novelis di dunia 5 benua. Harus dikatakan bahwa Spirit Venerable Guihai memiliki selera yang cukup bagus. Komentarnya singkat dan tepat sasaran. Dan selama dia mengerti seleranya, dia akan mampu menghasilkan novel-novel yang lebih bernilai di lain waktu. Persembahkan dunia untuk satu orang. Bagaimana mungkin itu tidak berhasil? Spirit Venerable Guihai mengulurkan tangannya lagi. "Serahkan." Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu." Li Qingshan mengeluarkan selembar batu giok lainnya. "Ini mencatat beberapa wawasan yang saya peroleh dari mengolah buku surgawi tanpa batas. Yang Mulia Roh, mohon menilainya." Ini adalah 3 saluran utama baginya untuk meningkatkan poin kontribusinya. Pertama, mengelola kebun 100 rempah. Keuntungannya paling stabil dan paling besar. Kedua, memperkenalkan buku. Meskipun keuntungan saat ini sangat rendah, namun patut dinantikan di masa mendatang. Terakhir, pengalaman mengolah buku surgawi tanpa batas terinspirasi oleh Piang Qiu. Bagaimanapun, Myriad Phenomenon Heavenly Book adalah inti dari dunia ini. Novel hanyalah hiburan bagi Spirit Venerable Guihai, tetapi buku surgawi berhubungan dengan kultivasi. Sudah jelas mana yang lebih penting. Sebagai orang pertama yang mencobanya, dia percaya keuntungannya tidak akan terlalu buruk. Ekspresi Spirit Venerable Guihai berubah serius saat dia memeriksa kepingan giok itu. Matanya berkedip seolah-olah dia sedang berpikir keras. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Bagus sekali." Tepat saat dia berkata demikian, lencana di dada Li Qingshan menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Dalam daftar fenomena segudang, nama Li Qingshan meroket tajam, dan dia tiba-tiba masuk dalam 10 besar murid aula. Sekarang dia telah menduduki peringkat ke-7, dia hampir menjadi murid bilik.
Di Sekte Myriad Phenomenon, peringkat adalah status. Setelah naik 2 kali dalam waktu singkat, dia langsung menarik perhatian semua orang di alun-alun. Sejak Li Qingshan melewati kesengsaraan surgawi keempat, dia telah menggunakan banyak avatar pikiran untuk mengelola kebun 100 ramuan. Peringkatnya meningkat dengan sangat cepat. Dia terus meningkat setiap hari, seperti bintang yang sedang naik daun. Dengan 2 promosi ini, tidak ada lagi keraguan bahwa ia akan segera menjadi murid asrama. Mungkin, bukan hanya itu. Banyak di antara tatapan itu yang mengandung permusuhan, dan itu bukan sekadar kecemburuan. Di antara para pengikut sejati, pertaruhan telah dimulai. Letian jauh lebih efisien daripada Piang Qiu. Li Qingshan berkata, terima kasih, Yang Mulia Roh. Yang Mulia Roh Guihai berkata, buku surgawi tanpa batas ini memang berbahaya. Pasti sulit bagimu untuk melampaui kesengsaraan surgawi keempat. Li Qingshan terdiam. Kamu tidak perlu bersikap begitu terus terang. Jika aku tak mengatakannya, tidakkah kau akan memikirkannya? Setiap buku surgawi adalah jalan, dan saya akan memilih orang yang paling cocok untuk membukanya. Namun, apa yang saya simpulkan hanyalah sebuah peta. Meskipun sangat rincin, peta itu juga memiliki keterbatasan. Jika kau tak bisa membuka jalan ini, aku tak akan bisa meramalkan segalanya. Saya yakin itu benar. Li Qingshan mengangguk, karena saya tidak dapat menyimpulkan kesalahan apapun di dalamnya. Dengan Anda sebagai contoh, orang-orang di masa depan akan dapat mengambil lebih sedikit jalan memutar dan menghindari banyak jebakan. Saya juga dapat merevisi lebih lanjut, buku surgawi tanpa batas. Ini semua berkat Anda. Anda tidak mengecewakan janji yang Anda buat kepada saya saat itu. Kalau begitu, bisakah kau juga merevisi buku surgawi tanpa batas milikku? Li Qingshan mengumpat dalam hati. Bajingan tua ini, aku memang tikus percobaan. Kitab surgawi tanpa keterkekang, yang sedang saya kembangkan sekarang mungkin masih dalam versi kasar, itulah sebabnya mengapa ada begitu banyak bahaya. Kamu tidak membutuhkannya. Yang Mulia Roh Guihai melirik Li Qingshan. Jangan bilang aku harus menggunakan pembatas buku untuk menukarnya lagi. Li Qingshan mengangkat alisnya. Seekor tikus percobaan akan diberi hadiah makanan. Tidak perlu diragukan lagi. Buku surgawi tanpa batas yang kamu kembangkan sekarang tidak hanya bagus, tetapi juga sempurna. Li Qingshan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda membodohi anak kecil? Jika memang sudah sempurna, mengapa repot-repot membicarakan revisi? Yang Mulia Roh Guihai berkata, yang disebut sempurna adalah semacam ekstrim, dan kitab surgawi tanpa batas ini adalah jalan yang sangat ekstrim. Apakah Anda mengerti? Li Qingshan berkata sambil berpikir, hanya bagian ekstrim yang bisa sempurna. Benar sekali. Apa yang disebut revisi tidak terlalu ekstrim. Hal itu memungkinkan murid biasa untuk memahami dan mengolahnya, sehingga mengurangi risiko kematian sebanyak mungkin. Seperti 2 jalur pendakian gunung yang berbeda. Satu jalur berbahaya dan cepat, sedangkan jalur lainnya lambat. Meski yang pertama lebih dekat dengan hakikat jalan ini, dengan bakat yang Anda miliki, asalkan Anda bersedia memperlambat langkah, Anda pasti akan mampu mencapai puncaknya. Jika Anda mau, saya dapat membantu Anda merevisinya. Terima kasih, Yang Mulia Roh, atas bimbinganmu. Namun, saya tidak punya pilihan. Jika saya tidak menempuh jalan ini, tidak akan ada jalan lain. Petik 2. Yang perlu ia lakukan hanyalah terus menjadi tikus percobaan. Namun, ia memiliki kekuatan ilahi untuk menekan setan yin, jadi ia tidak perlu menurunkan risikonya. Semakin cepat kecepatan kultivasinya, semakin baik. Semakin dekat ia dengan esensi, semakin baik. Itulah sebabnya aku bilang kau tidak membutuhkannya. Spirit Venerable Guihai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menghilang ke dalam hutan rak buku. Li Qingshan merenung sejenak dan tiba di tingkat pertama surga. Mungkin karena Yang Mulia Roh Guihai selalu mendekatinya, ia diterima dengan hangat oleh para staf. Kakak senior, buku apa yang kamu butuhkan? Aku akan segera menyediakannya untukmu. Li Qingshan mengangkat bahu. Semuanya. Apa? Chapter 1432. Semua kultivator tercengang. Li Qingshan mengangkat bahu. Aku hanya bercanda. Aku bukan Spirit Venerable. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Hanya Spirit Venerable Guihai yang memiliki kemampuan seperti itu di seluruh sekte alam. Semuanya, silakan lanjutkan urusan kalian. Setiap kali saya datang ke sini, saya selalu terburu-buru. Mari kita jalan-jalan. Li Qingshan menolak tawaran baik seorang kultivator wanita untuk menjadi pemandu wisatanya. Dia berjalan sendirian di antara rak-rak buku. Ujung jarinya menelusuri punggung buku-buku, tetapi dia tidak mengeluarkan satu pun. Sepertinya dia benar-benar datang ke sini hanya untuk jalan-jalan. Tetapi tidak seorang pun menyadari bahwa ujung jarinya bersinar dengan cahaya spiritual yang tidak terdeteksi, dan dia sedang memegang kepingan giok di tangannya yang lain. Menyelidiki, mengumpulkan, mencatat, dia tidak melewatkan satu buku pun. Karena dia seorang murid, dia tidak perlu membayar penanda buku untuk membaca buku-buku di lantai ini. Hanya sebagian kecil saja yang berhubungan dengan kultivasi, dan levelnya pun terbatas, jadi tidak akan banyak membantunya. Sisanya adalah novel, geografi manusia, dan buku-buku lain yang dapat memperluas wawasannya. Namun, setiap buku yang dapat ditempatkan di sini telah dipilih oleh Yang Mulia Roh Guihai. Bahkan rumusan dharma tingkat kultivasi terendah pun sangat indah, sederhana, dan menyeluruh. Itu adalah akumulasi sekte fenomena segudang selama 1.000.000 tahun. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekte manapun di Tricilio Kosem. Itu cukup untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi jalur kultivasi 5 benua. Sekalipun itu hanya novel, dia bisa menunjukkannya kepada para novelis untuk meningkatkan keterampilan menulis mereka, dan dia bisa menukarkannya dengan lebih banyak penanda buku di lain waktu.
Tentu saja, yang paling penting adalah semuanya gratis. Dan seiring meningkatnya statusnya, semakin banyak buku gratis yang tersedia untuknya. Akan cukup baginya untuk membangun sistem kultivasi lengkap di 5 benua, yang secara tuntas menghancurkan monopoli semua sekte dan keluarga, dan semua makhluk hidup dapat menemukan jalan mereka sendiri di dalamnya. Dulu slogan beliau adalah, semua orang bisa berlatih. Sekarang slogan beliau adalah, semua orang bisa berlatih. Bahkan dia tidak dapat membayangkan seperti apa dunia itu nantinya. Pokoknya, itu akan sangat menarik. Dia tidak bisa menahan tawa. Alasan ini sudah cukup. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah, apakah Yang Mulia Roh Guihai akan menghentikannya? Dia, yang juga memiliki garis keturunan kura-kura roh, hampir bisa membayangkan Yang Mulia Roh Guihai menatapnya dan melakukan perhitungan yang sangat rumit. Dia mencoba menganalisis semua pro dan kontra, dan memprediksi perubahan di masa mendatang. Seiring berjalannya waktu, Li Qingshan berjalan melewati ratusan rak buku. Tak seorang pun menghentikannya dari mencatat puluhan ribu buku pada kepingan giok itu. Dia tersenyum. Ini mungkin keterbatasan klan kura-kura roh. Sesuatu seperti takdir tidak dapat dihitung atau diprediksi pada akhirnya. Oleh karena itu, bersembunyi di Sinhole adalah cara yang paling aman. Ketika Li Qingshan berjalan keluar dari langit, itu sudah beberapa hari kemudian. Dia merasakan sakit kepala yang hebat, dan bintang-bintang di langit berputar. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia telah meremehkan jumlah pengetahuan yang dimiliki surga. Saudara Pi, murid senior, mungkin mulai tidak sabar menunggu. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berjalan menuju Departemen Kelimpahan. Di langit, penguasa roh Guihai menatap punggungnya. Ekspresinya agak gelisah. Sebagai penguasa langit, tentu saja dia melihat segala yang dilakukan Li Qingshan. Ini seharusnya tidak aneh. Seseorang dengan garis keturunan kura-kura roh pada dasarnya akan mengumpulkan semua pengetahuan secara naluriah sebelum menyimpannya dan menganalisisnya. Yang benar-benar membuatnya bersemangat adalah ketika ia mencoba memprediksi konsekuensi tindakannya, tetapi deduksinya selalu gagal di awal. Bukan karena terlalu rumit dan dia tidak punya waktu untuk menganalisisnya, tetapi karena terlalu besar. Bertahun-tahun yang lalu, dia berenang di laut. Sebuah bayangan besar berenang di laut dalam di bawahnya. Ia baru menyadari setelah beberapa lama bahwa itu adalah Kun. Saat itu, dia tidak merasa terkejut, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Pikirannya membeku. Sekarang pun sama saja, itu hanya buku-buku biasa. Bagaimana bisa berdampak sebesar itu? Maka seperti saat itu, ia memilih diam saja dan menunggu takdir menampakkan diri. Di puncak Departemen Kelimpahan, Piang Qiu mencengkeram kerah baju Li Qingshan. Nak, beraninya kau membuatku menunggu begitu lama. Dia adalah murid sejati yang hebat, dan dia ingin memberi murid yang baru saja memasuki aula manfaat yang luar biasa. Tetapi dia menunggu beberapa hari, itu sungguh tidak sopan. Saudara senior, mohon maafkan saya. Yang Mulia Roh ingin saya tinggal dan berbicara tentang kitab kebebasan. Saya tidak bisa pergi. Jangan gunakan roh mulia untuk melawan aku. Apakah kau benar-benar pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di langit? Piang Qiu berkata dengan marah. Banyak orang telah melihat Li Qingshan berkeliaran di langit paling bawah. Bagaimana dia bisa lolos dari pengawasannya? Li Qingshan berkata sambil tersenyum, aku hanya memberimu jalan keluar, agar kamu merasa lebih baik. Piang Qiu tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Seorang pria yang berani menghadapi kakak perempuannya yang pemarah tidak akan takut dengan auranya. Terlebih lagi, pria ini telah melalui 4 kesengsaraan surgawi, jadi dia pasti lebih tidak takut lagi. Kemarahan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Saudara Li, saya punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu? Li Qingshan berkata dengan tangannya yang besar, kakak senior, aku tahu. Kabar baiknya adalah aku mendapatkan gua dunia bawah misterius. Kabar buruknya adalah aku harus berhadapan dengan naga sungguhan. Hal-hal ini wajar saja, itu bukan benar-benar kejutan. Piang Qiu menekankan kata, kejutan, dengan jahat. Li Qingshan menyeringai. Saya paling suka kejutan. Apa kabar baiknya? Selamat, kamu telah menjadi murid kamar. Piang Qiu menepuk bahu Li Qingshan. Lencana di dadanya tiba-tiba menyala. Bahkan lebih terang daripada saat ia mempersembahkan kitab suci tanpa batas. Dalam daftar serbaguna, nama Li Qingshan tiba-tiba menembus batas murid kamar. Ia segera menjadi murid kamar dari sekte serbaguna. Semua orang tercengang. Li Qingshan juga terkejut. Apa maksudnya ini? Piang Qiu tersenyum. Karena kamu berkontribusi pada sekte ini. Ini adalah hadiah dari Departemen Kelimpahan. Ini, bukan curang, kan? Li Qingshan juga merasa ada yang tidak beres. Yang disebut sumbangan itu hanya beberapa kata. Sumbangan itu bisa besar atau kecil. Mungkin tidak sepadan dengan sumbangan sebesar itu. Iya dan tidak. Kalau begitu, silakan ambil kembali, kakak senior. Saya tidak perlu menipu untuk menjadi murid sejati. Mengapa saya harus memberikannya kepada orang lain? Karena kamu pasti akan menjadi murid sejati, maka aku harus memberimu sumbangan ini. Kalau tidak, apakah menurutmu Departemen Kelimpahan adalah badan amal? Kenapa? Li Qingshan bahkan lebih terkejut. Piang Qiu merendahkan suaranya dan memegang bahunya. Katakan padaku dulu, apakah kakak senior Ruan membantumu berbuat curang? Tentu saja tidak, Li Qingshan berkata dengan tegas. Kontribusinya terhadap kebun herbal memang sebesar itu. Ruan Yaozu cukup tidak fleksibel dalam hal ini. Piang Qiu menatap Li Qingshan sejenak. Aku percaya pada karakter suster junior Ruan. Dia tidak akan melanggar prinsipnya demi seorang pria tampan. Namun, orang lain mungkin tidak berpikir demikian. Siapa anak laki-laki cantik itu? Li Qingshan sangat tidak puas. Dan siapa yang lainnya? Para murid sejati lainnya, orang-orang yang berdiri di seberang meja judi.
Dengan kecepatan kontribusi Anda, tidak akan sulit untuk menjadi murid sejati dalam 30 tahun. Yang lebih buruk adalah hampir tidak ada risiko kematian di tempat seperti Herb Garden. Li Qingshan mengerti. Jadi mereka akan berurusan denganku. Murid-murid sejati ini terlalu tidak sopan. Pi Yang Qiu menggelengkan kepalanya. Siapa yang menyuruhmu berbuat curang? Kapan aku berbuat curang? Pekerjaanku di Herb Garden dapat bertahan terhadap pengawasan siapapun. Pi Yang Qiu tersenyum. Yang kubicarakan sekarang. Pi Yang Qiu, kau menipuku. Li Qingshan menunjuk hidung Pi Yang Qiu dan berkata dengan marah. Pi Yang Qiu dengan ringan menyingkirkan jarinya. Harap diingat bahwa bahkan jika kamu menjadi murid sejati, aku akan tetap menjadi kakak seniormu. Bukankah kau bertaruh aku akan menang? Mengapa kau ingin menyakitiku? Intinya bukan apakah Anda benar-benar berbuat curang atau tidak, melainkan apakah mereka menganggap perbuatan curang saja sudah cukup bagi Anda. Tidak ada yang mau mengaku kalah, terutama saat taruhan baru saja dimulai. Itu hanya tamparan di wajah. Tetapi mereka tidak akan pergi ke kebun herbal untuk memeriksa pekerjaanmu, mereka juga tidak akan mempertanyakan apakah sumbanganku masuk akal. Itu akan menyinggung kakak muda Ruan dan aku. Sebaliknya, mereka akan langsung berurusan denganmu. Jari telunjuk Pi Yang Qiu menusuk dada Li Qingshan dengan keras. Itulah sebabnya kamu harus mengambil inisiatif dan segera menjadi murid sejati. Ya, terlalu mudah bagi seorang murid sejati untuk berurusan dengan seorang murid sejati. Mereka bahkan tidak perlu mencari alasan. Tidak semua murid langsung seperti Le Tian, yang menghormati aturan taruhan, atau seperti Cao Tianjiao, yang lugas. Ada juga banyak orang jahat sepertiku. Pi Yang Qiu menepuk dadanya, wajahnya tidak menunjukkan rasa malu. Li Qingshan memutar matanya. Lalu, hanya karena aku seorang murid sejati, apakah mereka akan merasa keberatan? Ya, mereka hanya perlu mencari alasan. Apa bedanya? Ada perbedaan besar, tetapi tidak ada perbedaan. Seperti yang dikatakan Le Tian, Anda tidak akan pernah bisa dengan mudah mengambil semuanya dari meja judi. Jadi kabar buruknya adalah mereka mungkin marah padaku sekarang. Begitu kau keluar dari Departemen Sky Mansion, kau akan menemui banyak masalah. Aku harap kau akan siap secara mental. Pi Yang Qiu membantu Li Qingshan merapikan pakaiannya dan memasukkan sebuah barang ke tangannya. Chapter 1433. Benda itu berbentuk seperti 8 trigram. Benda itu bukan logam atau kayu, dan sedingin es. Sebuah permata hitam tertanam di tengahnya. Permata itu hitam seperti tinta, dan ketika seseorang melihatnya, rasanya seperti jiwa seseorang akan tersedot ke dalamnya. Meskipun tidak mengandung energi yang kuat, struktur internalnya sangat indah. Kura-kura tidak dapat sepenuhnya menyimpulkannya dalam waktu singkat, tetapi ia memiliki rasa keindahan yang aneh. Pi Yang Qiu berkata, ini adalah lempeng formasi utama Gua Xuanming. Li Qingshan mengalihkan pandangannya dari permata hitam dan bertanya, bisakah aku mengendalikan formasi untuk menekan naga sejati Aosuan? Pi Yang Qiu tertawa. Tentu saja, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Gua Xuanming. Cih, Departemen Kelimpahan sungguh tidak berguna. Pi Yang Qiu tidak marah. Dia berkata dengan nada serius, ini hanya kunci. Ini bisa membantumu membuka pintu, tapi kamu tidak bisa menggunakannya untuk menusuk orang. Baiklah, terima kasih, Guru. Li Qingshan mengepalkan tangannya dan menyimpan kunci tersebut. Hal ini juga sesuai dengan harapannya, jadi dia tidak terlalu kecewa. Kau benar-benar berencana menyelesaikannya dengan kekerasan. Pi Yang Qiu bertanya, menghadapi naga sejati yang telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi, kebanyakan orang akan membuat beberapa rencana cerdik. Melawannya secara langsung adalah rencana terburuk yang dapat mereka pikirkan. Li Qingshan mengangkat bahu. Siapa yang tahu? Kalau begitu, aku sarankan kamu untuk melewati 5 kesengsaraan surgawi terlebih dahulu. Tapi cobalah pikirkan cara untuk bernegosiasi. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pandai bicara sepertimu, kakak senior. Mudah membuat orang marah. Itulah yang kukagumi darimu. Izinkan aku mengingatkanmu sekali lagi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membantumu dalam hal ini, baik aku maupun suster muda Ruan. Lebih baik kau jaga dirimu sendiri, kata Pi Yang Qiu dengan nada serius. Pada saat itu, seorang pelayan berpakaian hijau datang dan melapor, kakak senior, kepala perwira sudah datang. Dia bilang ingin bertemu Li Qingshan. Pi Yang Qiu mengerutkan kening. Gesing itu benar-benar tidak menghargaiku. Biarkan dia masuk. Gesing, Li Qingshan bergumam. Dia pernah melihat nama ini di papan peringkat All Creation. Nama ini berada di peringkat ke-18. Sesaat kemudian, seorang perwira militer berseragam militer dengan ekspresi tegas masuk. Dia pertama-tama memberi hormat pada Pi Yang Qiu, melapor pada kakak senior Pi, aku kesini atas perintah kakak senior Chang Ge untuk merekrut Li Qingshan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Li Qingshan. Di bawah kata-kata, perintah pendaftaran, terdapat beberapa baris kata-kata yang ditulis dengan tergesa-gesa. Li Qingshan hanya bisa mengenali namanya sendiri. Penulisnya tampak sangat tergesa-gesa dan asal-asalan, bahkan mungkin sedikit marah. Segel Departemen Quartermaster tercetak jelas di bagian bawah. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap Pi Yang Qiu, senior G ini adalah salah satu penjudi. Dia juga orang yang paling pelit, terkenal kikir, menawar bahkan untuk lot hutan mendalam. Pi Yang Qiu nampaknya takut menjelek-jelekkan Gesing, menyebabkan sudut mata sang Quartermaster berkedut. Li Qingshan bertanya lagi, apa tugas Departemen Quartermaster? Apa hak mereka untuk merekrut saya? Alam manusia terhubung dengan dunia, jadi akan ada banyak konflik. Terutama ketika wilayah infernal menyerbu mereka tahun demi tahun. Semua sekte besar harus mengorganisasikan orang-orang untuk berpartisipasi dalam perang. Departemen Quartermaster bertugas merekrut petani dan mengatur pasokan militer ke medan perang.
Li Qingshan segera teringat buku-buku yang dibacanya di surga belum lama ini. Sebagian besar buku menggambarkan perang yang telah berlangsung sejak awal reinkarnasi. Jika dunia itu seperti negara, maka 6 jalan reinkarnasi adalah 6 negara besar. Bersama dengan wilayah infernal, itu adalah 7 pahlawan negara-negara berperang. Yang paling terkenal adalah perseteruan antara jalan Asura dan jalan Surgawi. Sejak mereka lahir, mereka mulai saling menyerang. Jalur Surgawi memiliki 33 surga, dan semuanya dipimpin oleh Sakra. Jalur Asura lebih banyak kalah daripada menang. Namun selama ada kesempatan, mereka akan menyerang surga. Jalan Neraka memiliki 10 Raja Neraka, 4 Hakim Agung, dan 10 Panglima Yin. Mereka selalu berusaha menekan jalur hantu kelaparan dan membawa orang mati kembali ke jalur reinkarnasi. Mereka tidak menoleransi orang mati di dunia. Meskipun jalan hantu kelaparan tidak sebanding dengan jalan neraka, ia mengandalkan kehendak dunianya yang luar biasa untuk melahap 3.000 dunia dan terus berkembang. Seringkali menyerang semua dunia lainnya tanpa pandang bulu, ingin semua yang hidup mati. Jalur binatang iblis adalah wilayah yang primitif dan liar. Meskipun ada banyak orang kuat, wilayah itu sangat kacau. Itu adalah tempat yang paling tidak mirip sebuah negara, kecuali Humri Gospat yang gila. Tidak ada negara yang bermusuhan. Dunia jalur manusia berada di antara keteraturan dan kekacauan. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak lemah, ia tidak memiliki keteraturan ketat dari jalur surgawi dan jalur neraka. Ia juga tidak memiliki kehendak dunia yang kuat dari jalur hantu kelaparan dan jalur Asura. Pertarungan terbuka dan rahasia antara sekte-sekte bahkan lebih buruk daripada jalur binatang iblis. Namun pada saat yang sama, ia adalah musuh semua dunia. Sekte dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya, sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, pergi ke jalur binatang iblis untuk membunuh binatang iblis dan menjinakkan tunggangan mereka, atau pergi ke jalur hantu kelaparan untuk merampok makam dan memperbudak hantu. Atau menyelinap ke jalan surga dan jalan Asura untuk mencuri senjata ilahi dan harta karun langka. Mereka bahkan secara langsung menangkap Celestial dan Asura dan menggunakan daging, darah, dan jiwa mereka untuk mengolah, memurnikan pil, dan menempa senjata. Terlepas dari baik atau jahat, ada banyak sekali kultivator yang pergi ke jalan neraka untuk menerobos masuk karena segala macam cinta dan kebencian. Banyak kisah aneh yang terungkap. Itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Li Qingshan. Bangsa Celestial, Asura, dan bahkan Daemon serta Ghoul dapat bebas masuk dan meninggalkan jalur manusia, namun mereka akan membunuh manusia manapun yang melanggar. Khususnya, pertahanan jalan neraka adalah yang paling ketat. Awalnya, ini bukan masalah besar, karena jalan hidup manusia bersekutu dengan berbagai dunia pada saat yang sama. Baik itu Daemon atau Ghoul, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Berbagai konflik kecil terjadi terus-menerus, tetapi jarang meningkat menjadi perang antar negara. Berbagai dunia membenci manusia, tetapi tidak ada satupun yang menganggap jalan manusia sebagai musuh. Bahkan jalur hantu kelaparan yang paling invasif pun tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman terhadap jalur manusia karena penindasan jalur neraka. Namun, orang jahat akan disiksa oleh orang jahat. Itulah wilayah iblis yang terpisah dari 6 alam samsara. Di bawah dorongan kehendak dunia yang jahat dan kacau, ke-12 dewa iblis memimpin pasukan manusia iblis, terus-menerus menyerang jalan manusia dengan banyak sekte iblis sebagai mata-mata. Sekte-sekte yang saleh di jalan manusia dipaksa untuk mengorganisasi diri mereka sendiri. Mereka menekan, pengkhianat, secara internal dan mengorganisasi pertahanan secara eksternal. Sekte Myriad adalah sekte besar dengan banyak kultivator. Mereka selalu menjadi salah satu kekuatan utama. Dalam situasi seperti ini, wewenang Departemen Pasokan sangatlah besar. Bila perlu, mereka dapat merekrut murid secara paksa ke dalam pasukan. Bila perlu, itu berarti kepala Departemen Persediaan merasa perlu, yaitu murid langsung gesing. Adik Li, perintah militer harus dipatuhi. Mereka yang tidak patuh akan dieksekusi. Silakan laporkan ke Departemen Pasokan bersama saya segera, kata petugas pasokan tanpa emosi. Aku murid resmi. Apakah dia akan mengeksekusiku begitu saja? Li Qingshan berkata dengan berani sambil melirik Pi Yang Qiu. Pi Yang Qiu tersenyum. Benar sekali. Jika kakak senior G ingin merekrutku secara paksa sebagai murid resmi, mungkin tidak akan semudah itu. Melihat Pi Yang Qiu berbicara, ekspresi petugas perbekalan sedikit mereda. Ia menundukkan kepala dan menggenggam tangannya. Saya hanya mengikuti perintah. Jika adik junior ingin melanggarnya, saya akan kembali ke Departemen Perbekalan sekarang juga untuk melapor. Li Qingshan bertanya pada Pi Yang Qiu, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku pergi atau tidak? Pi Yang Qiu mengusap hidungnya. Kamu tidak bisa langsung menentang perintah militer. Kamu masih harus pergi ke Departemen Perbekalan, tetapi kamu tidak bisa begitu saja pergi seperti ini. Kamu harus meminta bantuan dari kakak perempuan Muruan. Kamu adalah anggota Hundred Herb Garden, dan kamu telah memberikan kontribusi yang besar bagi Hundred Herb Garden. Dia harus melangkah maju terlepas dari keadaannya. Lalu bagaimana denganmu? Saya dalangnya. Chapter 1434. Apakah Li Qingshan ada di kota ini? Gu Yanying melihat sekeliling dengan mata elangnya yang tajam dan bertanya melalui telepati. Ya, N kecil mengangguk dan berjalan memasuki kota. Keduanya mengenakan jubah putih bersulam emas dan perban putih menutupi kepala dan wajah mereka. Ujung jubah mereka terseret di tanah saat mereka berjalan, memancarkan aura gurun. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang-orang eksentrik di kalangan petani, sehingga mereka tidak mencolok di antara orang banyak. Gu Yanying menikmati pemandangan kota, sungai dan jalan yang bersilangan, balkon dan taman yang proporsional. Bukan hanya pemandangan yang terlihat di setiap langkahnya, tetapi ratusan pemandangan yang terlihat di setiap langkahnya.
Meskipun kota itu ramai, suasananya tidak seperti kota biasa. Dapat dikatakan bahwa, semua kultivator berbicara dan tertawa, dan tidak ada manusia yang datang dan pergi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, ini benar-benar tempat yang bagus. Kami terhalang di dalam gua tempat tinggal kami dan hampir kehilangan nyawa. Dia pasti sangat bahagia di sini, dan dia mungkin bertemu banyak wanita. Cek, kalau aku tahu begini, aku pasti datang mencari jalan. N kecil tidak menjawab. Ia melangkah maju dengan langkah tetap. Ia melangkah di jalan berbatu biru, menyeberangi jembatan, berbelok ke gang, dan berjalan ke jalan utama. Cahaya dan bayangan yang berbintik-bintik di antara gedung-gedung mengalir dengan tenang di jubah putih. Setelah bersama selama berhari-hari, Bu Yanying sudah terbiasa dengan hal itu, situasinya tidak jelas sekarang, jadi kita tidak boleh gegabah mengenalinya. Setelah kita menemukannya, mari kita amati dia sebentar. Sebaiknya dia datang kepada kita. Ya, Little N menanggapi dan terus berjalan maju. Setelah beberapa saat, Gu Yanying menunjukkan ekspresi bingung, Nona, saya tidak meragukan perasaan Anda. Meskipun jalan yang kita ambil berbeda, kita telah berjalan berputar-putar sejak tadi. N kecil berkata, kita berjalan berputar-putar. Gu Yanying bertanya, di mana dia? Aku tidak tahu. Petik 2, petik 2. Little N mengambil inisiatif untuk menjelaskan, yang sangat jarang terjadi, ada terlalu banyak pembudidaya berkumpul di sini, dan ada terlalu banyak formasi untuk menentukan lokasi pasti Qingshan. Matamu tajam, lihat baik-baik. Terima kasih atas pujiannya. Gu Yanying memegang dahinya dengan ekspresi tak berdaya. Aku akan menggunakan mata tajamku untuk mencari dengan saksama. Dia mengulurkan dua jari untuk menyentuh matanya dan memutar pergelangan tangannya untuk melihat sekeliling. Kata N kecil, seriuslah. Mata Gu Yanying terfokus. Dia mengabaikan berbagai bangunan yang menghalangi, melewati berbagai lingkaran sihir, dan meluncur di atas sungai yang mengalir seperti elang. Dia terbang di atas deretan gubuk dan melewati celah-celah di antara bangunan-bangunan. Tiba-tiba matanya berbinar, aku melihatnya. N kecil segera berkata, bawa aku ke sana. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, dengan tenang dan cepat menyeberang jalan. Seperti dua hantu yang berjalan di siang hari, mereka segera tiba di alun-alun umum di dunia. Little N melihat sekeliling dengan cemas, tetapi tidak dapat menemukan Li Qingshan. Di mana dia? Gu Yanying tersenyum dan menunjuk ke daftar semua ciptaan. Namanya. Sedikit amarah melintas di wajah Little N, dan dia menatap Gu Yanying tanpa ekspresi. Wuih, Gu Yanying bersiul. Dia menoleh untuk menghindari menatapnya. Lebih baik daripada berputar-putar di kota. Little N menarik kembali pandangannya dan menatap tiga ciptaan, Li Qingshan, yang ada di daftar semua ciptaan. Gu Yanying menepuk pundaknya. Sangat dekat. Dia bisa masuk dalam daftar ini, dan itu membuktikan bahwa dia melakukannya dengan baik. Berdasarkan karakternya, dia pasti akan membuat masalah. Dia tidak akan dikenal. Sunting, saya dapat mengetahuinya hanya dengan bertanya-tanya. Jadi dia memfokuskan matanya. Dia menggunakan matanya, bukan telinganya, untuk mendengarkan. Kesibukan di alun-alun berubah menjadi ribuan kata yang jatuh ke matanya. Bahkan beberapa pikiran, kasar, dari para kultivator tingkat rendah pun tertangkap oleh matanya. Dalam sekejap, tiga ciptaan, Li Qingshan, muncul lebih dari 100 kali, dan ini tidak termasuk sejumlah besar pikiran yang tidak dapat ditangkap. Gu Yanying tersenyum. Sudah kuduga, daftar semua ciptaan merupakan informasi penting yang harus diperhatikan oleh semua murid. Daftar ini secara langsung menentukan status dan pangkat seseorang. Fakta bahwa Li Qingshan tiba-tiba menjadi murid batiniah telah menimbulkan reaksi besar di kota Wanxiang, terutama di alun-alun ini. Apalagi rumor dan fitnah bertebaran di mana-mana. Apakah kamu mendengar? Quartermaster sudah mengirim orang untuk merekrut orang Li itu. Mengapa aku tidak mendengarnya? Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang berpengetahuan luas? Hehe, si Li itu sungguh sial kali ini. Ini sangat memuaskan. Bagaimana mungkin sekte Myriad Creations bisa begitu tidak teratur? Dia ingin bersembunyi di Taman 100 Ramuan dan merawat bunga dan tanaman, tetapi dia dikirim ke medan perang. Benar sekali. Bukan hanya kakak senior G. Kudengar beberapa kakak senior juga sangat tidak puas. Aku khawatir kakak senior Ruan pun tidak akan bisa melindunginya kali ini. Kecepatan penyebaran rumor selalu sangat cepat, terutama di kalangan petani. Mereka menyebar 10 atau bahkan 100 kali lebih cepat di antara para petani. Orang kaya baru adalah yang paling mudah menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan. Li Qingshan baru bergabung dengan sekte tersebut dalam waktu yang singkat, tetapi ia telah mencapai lompatan yang tidak dapat dicapai oleh banyak murid seumur hidup mereka. Dia tampaknya dalam masalah. Itu tidak aneh. Wanita burung, ayo kita pergi ke Quartermaster. N kecil cepat-cepat membaur dengan kerumunan. Wanita burung. Gu Yanying tertegun sejenak sebelum tertawa dan mengikuti dari dekat. Quartermaster terletak di barat laut kota Wanxiang. Itu seperti kamp militer besar. Tidak hanya memiliki sistem formasi independen, tetapi juga dipenuhi dengan penjaga dan patroli. Kamp itu dipenuhi oleh para kultivator yang dipenuhi aura pembunuh. Itu adalah kebalikan dari gaya keseluruhan kota Wanxiang. Istana-istana batu hitam yang primitif dan kasar disusun di sekitar kamp tanpa kesan keindahan. Kepala bagian logistik memimpin di depan. Semua orang harus memberi jalan dan menyapanya. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan satu atau dua kepala bagian logistik dengan pangkat yang sama dan mereka hanya akan mengangguk. Li Qingshan mengikuti di belakang petugas logistik tanpa bersuara. Tiba-tiba, dia merasa sedikit gelisah, tetapi itu bukan karena suasana di sini, juga bukan karena dia khawatir apakah dia akan dibuang ke tentara, atau tidak. Sebaliknya, itu adalah emosi yang berbeda, yang intim dan hangat.
Akan tetapi, seperti halnya temperamen Quartermaster yang tidak cocok dengan kota Wanxiang, temperamennya saat ini pun tidak cocok dengan tempat ini. Selain para pelayan dan pembantu, sebagian besar orang di sini adalah para kultivator yang telah kembali dari medan perang untuk beristirahat. Mereka semua telah melalui pertempuran dan memiliki kesombongan mereka sendiri. Berkat kultivasinya yang mendalam pada kitab panduan panjang umur Qilin, penampilan Li Qingshan selalu halus dan tampan bagaikan seorang pemuda. Selain itu, berkat kultivasinya pada kitab surgawi kebebasan, semua pikiran jahatnya pun terkuras habis. Sekarang, dia hanya bersikap ramah dan tidak berbahaya. Selain itu, dia selalu mengikuti aturan alam dan tidak memperlihatkan kultivasinya. Temperamennya benar-benar tidak pada tempatnya. Dia seperti seekor domba kecil yang memasuki kawanan serigala. Oleh karena itu, orang-orang ini menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Sebagian besar dari mereka memiliki sedikit rasa jijik dan hina, dan bahkan sedikit agresif. Li Qingshan terkekeh dan tidak ambil pusing. Orang-orang ini bau darah dan berekspresi garang. Namun, mereka jelas hanya kultivator Foundation Establishment dan Golden Core. Bahkan tidak banyak kultivator Naschen Soul. Jika penampilan dapat membunuh musuh, apa gunanya kultivasi? Bahkan jika orang sombong berumur pendek ini ada di depannya, dia yakin dia bisa membunuhnya dalam 3 gerakan. Pada jarak ini, 1 pukulan sudah cukup. Saat ia berkonsentrasi memikirkan alasan kegelisahannya, matanya tiba-tiba berbinar. Ia melihat sekeliling dan berkata, mungkinkah? Sang kepala bagian logistik merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia menoleh ke belakang dengan bingung. Li Qingshan melihat ke kiri dan ke kanan, tidak tahu apa yang sedang dicarinya. Apakah itu ilusi? Dia berteriak dengan tidak senang, jangan lihat-lihat. Ayo pergi. Ya, Li Qingshan mengangkat alisnya dan sedikit marah. Dia berhenti melihat sekeliling dan menatap punggung sang Quartermaster. Namun, dia merasa mereka ada di dekatnya. Tubuh sang Quartermaster menegang. Tidak, itu bukan ilusi. Dalam sekejap, hawa dingin menusuk tulangnya. Bahkan di kamp militer yang bising ini, tidak ada rasa aman. Seolah-olah dia sedang diikuti oleh seekor harimau ganas dan dapat dicabik-cabik kapan saja. Dia tidak berani berhenti atau melihat ke belakang. Dia berjalan maju secara mekanis. Di tengah-tengah kamp militer, terdapat sebuah menara batu hitam. Di puncak menara, seorang pria pendek namun kuat dengan wajah persegi dan telinga besar berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia adalah komandan kamp militer ini, sang Quartermaster, Ge Xing. Dia menatap Li Qingshan yang berjalan mendekat dari jauh dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana? Di sampingnya berdiri seorang wanita anggun dan tegak. Dia berkata dengan ekspresi meremehkan, tidak banyak. Dia hanya murid yang beruntung. Sekarang dia berperilaku sangat baik. Memang, di mata para penonton, Li Qingshan mengikuti di belakang petugas logistik, menundukkan kepala dan mengikuti setiap langkahnya tanpa berpikir. Dia sangat jinak. Namun, dia tidak tahu bahwa punggung sang Quartermaster basah oleh keringat. Setiap langkah yang diambilnya sangat sulit. Jika dia berhenti sejenak, dia akan langsung terbunuh. Dia melangkah maju seolah-olah dia kerasukan. Ge Xing tertawa terbahak-bahak, suaranya bagaikan lonceng, seorang murid yang beruntung yang mengalahkan Yin Master di tahap jiwa baru lahir. Seorang murid yang beruntung yang dipandang sebagai kuda hitam oleh Letian. Murid yang beruntung berani menantang kakak senior. Wanita itu terdiam. Dia berkata dengan marah, jika dia tidak berbuat curang, bagaimana dia bisa menjadi murid Batinia secepat itu? Kamu hanya cemburu. Ge Xing berkata dengan tenang, saat itu, kamu juga orang pertama yang memasuki sekte. Kamu menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk menjadi murid dalam dan berdiri di belakangku. Namun, ia memperoleh semuanya dengan mudah. Beberapa pengikut sejati sangat memperhatikannya dan bahkan memperlakukannya sebagai orang yang setara. Kau pikir itu tidak adil, kan? Ya, wanita itu menundukkan kepalanya. Ge Xing menggeram, sialan, bahkan aku merasa ini tidak adil. Jika aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku pasti tidak akan bertaruh. Aku tidak bisa menyalahkanmu karena tidak bisa mengatakannya. Beberapa orang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Kali ini, kita semua telah ditipu oleh bajingan Letian itu. Dia gagal total, jadi dia menyeret kita ke bawah untuk menebusnya. Li Qingshan ini telah melewati 4 kesengsaraan surgawi. Dia mengolah kitab surgawi tanpa batas, yang belum pernah diolah oleh siapapun sebelumnya. Dengan jumlah poin kontribusi yang begitu besar, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi murid Batiniah. Dengan kepribadian Suster Junior Ruan, dia tidak akan membantu orang lain berbuat curang. Pi Yang Qiu hanyalah orang yang picik. Dia takut aku akan memanfaatkan situasi untuk menghadapinya. Namun, itu adalah langkah yang baik. Aku memang bukan seorang pria sejati. Saya tidak akan mengakui kekalahan tanpa alasan. Namun, saya mulai meragukan apakah mengirimnya ke medan perang adalah keputusan yang tepat. Kakak senior, wanita itu terkejut. Kenapa? Apakah kamu takut dia akan? Diamlah. Dia belum menjadi murid sejati. Bahkan jika dia benar-benar menjadi murid sejati, aku tidak takut padanya. Lihatlah adik mudamu Liu. Ekspresinya tampak tidak wajar dan dia tidak menyapa siapapun. Apa yang terjadi? Hehe, tidak apa-apa. Aku hanya takut. Chapter 1435. Wanita itu terkejut. Adik Liu telah mengalami kesengsaraan surgawi keempat sejak lama, dan dia juga berpengalaman dalam pertempuran. Kekuatannya benar-benar melampaui Li Qingshan. Dan, ini adalah kantor kepala bagian logistik. Kakak senior Ge sedang mengawasi dari atas. Apakah Li Qingshan cukup berani untuk melakukan pembunuhan? Ge Xing menghela napas dan memejamkan mata. Sekarang dia berada di medan perang, tingkat kontribusinya mungkin tidak akan lebih lambat daripada saat dia berada di Hundred Herb Garden.
Alam manusia jelas tidak akan mengorganisasikan para kultivator untuk menangkis para iblis secara cuma-cuma. Sebaliknya, mereka akan merekrut prajurit sebanyak mungkin dengan janji keuntungan besar. Banyak pembudidaya independen melewati kota Myriad Phenomenon, memasuki medan perang berdarah untuk mengamankan masa depan. Ini juga merupakan salah satu tugas dari kantor Quartermaster. Saat mereka berbicara, kepala bagian logistik akhirnya membawa Li Qingshan ke dasar menara. Jantungnya berdetak kencang. Pintu yang tertutup rapat berada tepat di depannya. Jika dia melangkah maju, dia akan menabrak pintu. Jika dia berhenti, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Hidup atau matinya tidak dapat diprediksi. Seperti orang putus asa yang dipaksa menemui jalan buntu, ketakutannya tiba-tiba berubah menjadi amarah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melancarkan serangan balik yang putus asa. Li Qingshan tiba-tiba berhenti, dan niat membunuh yang menggetarkan jiwa pun lenyap. Sang kepala bagian logistik terhuyung-huyung seolah-olah dia tidak meninju apapun kecuali udara. Dia tidak punya tempat untuk melepaskan kekuatannya, mengguncang organ-organnya. Dia basah kuyup oleh keringat, dan mulutnya berbau darah. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang. Li Qingshan, kau sudah keterlaluan. Li Qingshan tersenyum. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Senyum tipis di matanya menyebabkan jantung sang Quartermaster bergetar, dan amarahnya langsung padam. Itu hanya candaan. Jika orang ini benar-benar ingin membunuhnya, dia mungkin tidak akan mampu melawan. Ia menyeka darah dari sudut bibirnya. Lupakan saja, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Baru sekarang aku mengerti apa artinya mengenal seseorang dari reputasinya. Kakak senior Changge ada di pagoda, silakan. Li Qingshan menggenggam tangannya dan melangkah maju, dengan santai mendorong pintu batu hitam itu. Sebelum dia sempat melihat apa yang ada di dalamnya, seorang pria pendek dan kekar menyambutnya dengan senyuman. Li Qingshan meningkatkan kewaspadaannya. Dia mundur setengah langkah secara naluriah. Begitu dia mengambil posisi bertahan, tangan kanannya dicengkeram dengan kuat. Kakak senior Ge. Gesing menepuk tangan Li Qingshan dengan lembut. Selamat datang, saudara muda Li. Wanita di belakangnya menunjukkan ekspresi aneh. Gesing tidak pernah bersikap begitu hangat padanya sebelumnya. Murid yang disangkanya sebagai murid yang beruntung itu langsung dipandang dengan cara baru oleh murid langsung lainnya. Dia bahkan memperlakukannya sebagai orang yang setara dan dia adalah atasannya. Li Qingshan tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia meraih tangan Gesing dan menjabatnya dengan keras. Kakak senior, maaf membuatmu menunggu. Adegan ini seperti reuni yang penuh kemenangan. Gesing Shen sedikit terkejut, tetapi dia tampak mengerti. Saudara muda Li, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini? Li Qingshan berpikir sejenak. Jika aku dipaksa untuk ikut wajib militer, kultivasiku akan hancur. Senyum Gesing membeku. Dia tidak menyangka pria itu akan bersikap begitu terus terang. Dia melepaskan tangannya. Bagus. Aku tidak punya permusuhan denganmu di masa lalu, jadi aku tidak perlu melakukan ini. Li Qingshan menyeringai dan berkata, saya mengerti. Saya hanya bidak catur. Jika orang lain ingin memakan saya, tidak ada alasan untuk berdebat dengan mereka. Gesing berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak jatuh, kamu pasti akan berada di level yang sama denganku. Li Qingshan juga berkata dengan serius, terima kasih atas kata-kata baikmu, saudara bela diri senior. Aku akan bekerja keras untuk maju. Mengapa kau tidak membiarkanku pergi? Aku akan membalas budimu dengan murah hati di masa mendatang. Bagaimana jika saya menolak? Sekalipun Gesing sedikit mengagumi Li Qingshan, dia tetap menghormatinya dan turun ke menara untuk menyambutnya secara pribadi. Namun, itu juga karena dia tidak ingin menyimpan dendam pribadi dengannya. Pro dan kontranya sudah diperhitungkan. Ini hanya taruhan, dan bukan hanya dia. Tidak perlu sampai keluar dan mengundang kebencian. Li Qingshan mengangkat bahunya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kau tidak membenciku? Gesing bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Qingshan sama sekali tidak membencinya, dan itu bukan pura-pura. Kalau tidak, dia pasti merasakannya. Seperti yang dikatakan oleh kakak senior, aku tidak punya dendam padamu di masa lalu. Itu hanya karena taruhan. Wajar saja jika menerima keuntungan dan menanggung kerugian. Apa yang perlu dikeluhkan? Li Qingshan menangkupkan kedua tangannya lagi dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Aku hanya berharap ketika kakak bela diri senior menang, kau tidak akan membunuhku. Semua ini hanya akibat dari dia mengambil 1000 lot giok hijau dari Letian. Itu bagian dari taruhan, jadi jangan ambil risiko. Gesing tidak ingin menaruh dendam pribadi padanya, tetapi bagaimana mungkin dia rela menaruh dendam pada murid sejatinya? Jika Anda memasang ekspresi kesal, apakah Anda benar-benar harus memaksa orang lain untuk membunuh Anda? Bagus. Wajah Gesing memancarkan sedikit pujian. Taruhan ini bukan hanya tentangku. Kalau tidak, aku benar-benar ingin melepaskanmu. Tetapi saudara bela diri senior Pi mengatakan bahwa kamu adalah orang yang pelit yang bahkan tidak akan menyerahkan sebidang tanah kayu gelap. Li Qingshan tidak mempercayainya dan tanpa basa-basi mengkhianati dalang tersebut. Bajingan itu. Gesing sedikit malu. Aku sedang menjalankan tugasku, jadi aku harus berhati-hati. Kalau kamu hati-hati, kamu seharusnya tidak berjudi. Kakak senior, jangan terlalu sombong dan mempersulitku. Kita akan lebih mudah bertemu di masa depan. Tenang saja, sekte alam kami bukanlah sekte setan. Kami tidak akan bertindak sejauh itu dengan membunuh anggota sekte kami sendiri. Begitu Anda berada di medan perang, kami tidak akan peduli. Dengan kemampuanmu, poin kontribusi yang kau peroleh di medan perang tidak akan kurang dari di Herb Garden. Selama kau memiliki kemampuan untuk menjadi murid sejati, kami akan menerima kekalahan kami. Gesing menepuk dadanya dengan gagah berani, tetapi dalam hatinya, dia berkata, bocah, begitu kamu berada di bawah komando Cao Tianjiao, jangan salahkan aku atas apa yang ingin dia lakukan padamu.
Bagus, pikir Li Qingshan, hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Hanya orang bodoh yang akan pergi ke medan perang. Meskipun tidak ada gunanya menyimpan dendam, jika ada kesempatan di masa depan, jangan salahkan aku karena mengolok-olokmu. Mengapa kakak bela diri senior Ruan belum datang? Kedua pria itu tampak menghargai bakat masing-masing, tetapi mereka masing-masing mempunyai rencana sendiri. Kepala bagian logistik wanita itu sedikit tercengang. Orang-orang munafik ini. Di jembatan panjang di antara dua gedung tinggi, Gu Yanyi melirik ke arah departemen Quartermaster dan segera mengalihkan pandangannya. Sepertinya aku melihatnya. Kali ini orang sungguhan. Ada seorang kultivator roh yang di depannya. Aku tidak berani melihat terlalu jauh. Apakah dia dalam bahaya? N kecil menyentuh pergelangan tangannya, di mana ada rangkaian manik-manik tengkorak baru. Gu Yanying tahu bahwa jika dia berkata dirinya dalam bahaya, dia akan segera bersiap untuk bertempur, tidak peduli di mana itu atau apakah ada dewa iblis yang menjaganya. Jangan khawatir, setidaknya aman untuk saat ini. Dia mungkin sudah merasakan kehadiran kita. Mari kita tunggu dan lihat. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Ruan Yaozu, yang juga seorang penguasa manusia. Sepertinya dia akan datang untuk membantunya. Pada saat ini, cahaya 9 warna menyapu jembatan. Gu Yanying dan Little N tiba-tiba menoleh ke belakang. Ruan Yaozu merasakan sesuatu di hatinya. Dia menatap mereka dan mengangguk sedikit untuk memberi salam. Meskipun jubah putih menutupi sosok dan penampilan mereka, mereka tampak sebagai dua wanita yang sangat cantik. Gu Yanying dan Little N segera memonfirmasi identitas wanita itu. Mereka saling memandang. Ruan Yaozu. Terbang tidak diizinkan di kota Wanxiang, jadi ini adalah satu-satunya jalan menuju Departemen Quartermaster. Ruan Yaozu menunggangi rusa 9 warna dan tiba di pintu masuk Departemen Quartermaster dalam sekejap mata. Tanpa pemberitahuan apapun, dia langsung masuk dan tiba di menara hitam. Mengabaikan Li Qingshan, dia langsung mengkritik Gesing. Kakak senior Ge, kali ini kau sudah keterlaluan. Sungguh suatu kehormatan besar. Gesing melirik Li Qingshan dan menyapa Ruan Yaozu. Adik junior Ruan, sudah lama sekali. Aku tahu kamu sangat menghargai anak ini, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa kamu hentikan. Kamu harus menyerah secepatnya. Chapter 1436. Ruan Yaozu berkata dengan tegas, tidak apa-apa kalau kau mengumpulkan orang untuk berjudi, tapi demi taruhan, kau tidak ragu untuk melanggar aturan Sekte Wanxiang dan menggunakan kekuatanmu tanpa pandang bulu. Apakah ini sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh murid sejati? Gesing mengangkat tangannya dan bersandar ke belakang, adik seperguruan muda, kalau kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja Letian. Ini semua adalah ide bodohnya. Dan Piang Qiu, kedua penjudi tua itu, telah memasang perangkap untuk kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka memanfaatkan kita dengan percuma. Meskipun dia memperlihatkan kelemahan, kata-katanya tidak kenal ampun. Ini terkait dengan sejumlah besar lot batu giok hijau, dan ada beberapa murid sejati yang berdiri di belakangnya. Mereka tidak bisa menyerah, dan mereka tidak perlu menyerah. Jika Li Qingshan adalah seorang kultivator wanita dan termasuk dalam golongan saudari bela diri senior, mereka hanya bisa berdoa agar dia mati karena penyimpangan Qigong. Perintah wajib militer itu pasti tidak akan berlaku, tetapi anak ini telah menyinggung Cao Tianjiao, dan mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Dia kemudian menunjuk ke arah Li Qingshan, ditambah lagi, anak ini mendapatkan 1000 lot giok hijau dari Letian dan mendapatkan kitab surgawi segera setelah dia masuk sekte. Bagaimana mungkin tidak ada konsekuensi jika mengambil keuntungan dari transaksi sebesar itu? Li Qingshan menatap langit, keberuntungan mengintai dalam kemalangan, kemalangan terletak dalam keberuntungan. Seolah-olah dia bisa melihat aliran takdir. Segala sesuatu yang dia temui setelah datang ke Sekte Wanxiang saling terkait, dan sulit untuk mengatakan apakah itu berkah atau kutukan. Ruan Yaozu menghela napas pelan dan melirik Li Qingshan, saudara seperguruan senior, mohon berbelas kasih. Dia sangat penting bagi kebun herbal. Gesing berkata, saya khawatir saya tidak bisa berbuat apa-apa. Anda dapat menggunakan Sen Yusu yang asli, dan dia akan senang kembali ke kebun herbal. Ruan Yaozu mengangkat kepalanya, kalau begitu aku hanya bisa pergi ke Aula Warisan Sejati untuk berdiskusi. Sekte Wanxiang diperintah oleh para pengikut sejati, dan Aula Warisan Sejati merupakan organisasi intinya. Jika ada suatu peristiwa besar, atau terjadi pertikaian di antara para pengikut sejati, mereka akan pergi ke Aula Warisan Sejati untuk berdiskusi dan memutuskan hasil akhirnya. Untuk menghindari konflik langsung, para pengikut sejati tidak diperbolehkan untuk bertarung satu sama lain. Bahkan bukan duel di depan umum. Ini adalah aturan terpenting dari Sekte Wanxiang. Taruhan Letian, sampai batas tertentu, memberi para pengikut sejati kesempatan untuk bertarung satu sama lain. Adik bela diri junior, apakah itu sepadan? Gesing bertanya, bertarung dengan mereka untuk mendapatkan murid ruang dalam. Bahkan jika ia memiliki bakat untuk menjadi murid sejati. Kau merugikan kepentingan kebun 100 rempahku. Aku tentu akan memperjuangkan apa yang benar. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu memasuki aula warisan, kamu tidak akan bisa menang. Mereka memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah. Bahkan jika Letian dan Piang Qiu muncul, akan sulit untuk menyelamatkan situasi. Kita tidak akan tahu sebelum mencobanya. Ruan Yaozu memanggil Li Qingshan, kita kembali ke Taman 100 Ramuan dulu. Ya, Li Qingshan tahu bahwa dia berutang banyak padanya, tetapi dia terlalu malas untuk berpura-pura. Dia percaya bahwa semua dendam akan terbayar dengan tangannya sendiri. Dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan melihat ke aula batu hitam tak jauh dari sana. Aura kekerasan tiba-tiba muncul, dan niat membunuh pun meningkat. Aura itu seperti suar api, dan melesat ke langit. Itu mencolok dan tidak tersamar, seperti binatang purba yang merangkak keluar dari gunung berapi.
Dia jelas merasakan jejak panas. Di atas susunan kuno dan besar, sebuah kaki besar melangkah keluar dari gerbang cahaya yang menyala-nyala dan terdistorsi. Itu aula teleportasi, kata sang perwira wanita. Matanya menyala karena kagum, dia kembali. Gesing terkejut, mengapa dia kembali lebih awal kali ini? Sang kepala bagian logistik terdiam, lalu bersorak, itu kakak senior tertua. Kakak senior tertua telah kembali. Ketika Li Qingshan mendengar kata ini, dia merasa tidak nyaman. Itu adalah konflik alami dengannya. Bahkan si bodoh Cutian. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga merupakan kakak senior tertua di Sekte Myriad Natur. Dia akhirnya menjadi kakak senior tertua di Sekte Alam Segudang, tetapi dia hanya memiliki satu kakak muda, dan dia dengan cepat dikeluarkan. Belum lama ini, dia bertemu dengan kakak senior tertua, dan itu memberinya banyak masalah. Sekarang setelah dia bertemu dengan kakak senior tertua yang sebenarnya, dia harus pergi terlebih dahulu. Tepat saat Li Qingshan hendak pergi, ekspresi Gesing tiba-tiba berubah, dan dia berkata kepada Li Qingshan dengan aneh, "Adik Li, kakak tertua ingin bertemu denganmu. Kakak tertua adalah panglima pasukan, dan dia akan kembali secara teratur untuk beristirahat. Kali ini, dia tiba-tiba kembali sendirian, mungkin karenamu." Sang kepala logistik wanita merasa bahwa hal itu tak terbayangkan. Dia pun diliputi rasa cemburu, dari mana bocah nakal ini mendapat muka sebanyak itu. Sebaliknya Li Qingshan merasa tidak nyaman, pertanda buruk akan datangnya masalah. "Ayo kita maju bersama," kata Ruan Yaozu, "aku yakin kakak senior Li akan menegakkan keadilan." Kakak senior Li, Li Qingshan tiba-tiba teringat bahwa nama di bawah Lin Xuan memang bermarga Li. Saat itu, dia tidak terlalu mempermasalahkannya, orang-orang dengan marga yang sama ada di mana-mana, dan Li bukanlah marga yang langka, tetapi sekarang dia merasa sakit gigi. Sesampainya di aula teleportasi, dia langsung melihat kakak senior tertua Li Liehuo. Atau lebih tepatnya, dimanapun dia berada, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya, dan dia pun dihormati oleh sekelompok kultivator. Wajahnya sederhana dan berwibawa bagaikan patung dewa yang dipahat para leluhur. Rambutnya yang panjang bagaikan api, terangkat dan bergelombang. Di balik baju zirahnya yang merah tua, otot-ototnya tampak menonjol, tetapi dia tidak tampak gemuk, sebaliknya, dia tampak penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Dia membawa pisau besar di punggungnya, lengannya disilangkan di depan dada, dan dia berdiri tegak di atas formasi. Di belakangnya ada pintu teleportasi yang menyala-nyala dan terdistorsi, memantulkan sosoknya, membuatnya tampak lebih tinggi. Saat Li Qingshan melangkah memasuki aula, sepasang mata merah menyala terfokus padanya, dan rasa terbakar itu menjadi lebih kuat. Dia merasa jika dia tidak memiliki garis keturunan Phoenix, dia akan terpanggang sampai garing. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan hanya dengan satu pandangan, dia sampai pada suatu kesimpulan. "Aku benci orang ini. Kamu Li Qingshan." Li Liehuo tersenyum dan bertanya. Dengan senyuman ini, wajah sederhana itu langsung menjadi bersemangat, dan ekspresi bermartabat menjadi penuh gairah, membuat orang secara naluriah memiliki kesan yang baik terhadapnya. Benar, Li Qingshan mengangguk, tetapi dia merasa semakin kesal. "Aku sudah mendengar tentangmu, dan aku yakin kau punya kemampuan untuk memperoleh pahala di medan perang. Tapi ini harus menjadi idemu sendiri, dan tidak dipaksakan oleh orang lain." Li Liehuo melirik Gesing. Gesing tersenyum malu dan mengecilkan lehernya. Wajah Ruan Yaozu berseri-seri, kakak senior memang masuk akal. Li Liehuo menggoda, "Yaozu kecil, apa bedanya kamu dengan kakak senior Chao?" Ruan Yaozu tersenyum, "Tentu saja aku tidak sebaik itu." Li Liehuo tertawa keras, suaranya menggetarkan aula. "Tetapi saudara muda Li di sampingmu ini akan bertarung dengan kakak seniormu Chao. Kakak senior baik hati dan saleh, kakak junior sangat berterima kasih." Li Qingshan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Apakah orang ini kembali secara khusus untuk menjadi penyelamat? Tetapi mereka jelas-jelas tidak memiliki hubungan apapun, mungkinkah karena dia memiliki sedikit konflik dengan Chao Tianjiao, dia sangat mengaguminya. Aku bukan orang yang baik hati dan saleh, dan aku bukan di sini untuk menolongmu." Li Liehuo tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, "Nak, serahkan cakram formasi rumah gua Xuanming, dan kau bisa kembali ke Taman 100 Ramuan untuk berkultivasi dengan tenang." Hati Li Qingshan bergetar, "Aku tahu itu. Kenapa, kakak senior tidak punya rumah gua? Karena kamu tidak layak. Bahkan jika kamu oportunis, kamu harus berhenti." Chapter 1437. Ini kesempatan bagus. Qingshan, menyerahlah pada taruhan ini. Bercocok tanam di kebun herbal dan kumpulkan poin kontribusi secara perlahan. Dengan bakatmu dan warisan misterius itu, kau pasti bisa menjadi murid inti. Pasti. Ruan Yaozu berpikir dalam hati, meskipun dia tahu pilihan terakhirnya, dia tahu bahwa dia bahkan tidak mempertimbangkan saran ini. Tubuh Li Qingshan menegang seolah-olah dia berada di bawah tekanan berat. Dia merasakan kesenjangan antara kaisar manusia semakin dalam. Dibandingkan dengan seorang Ren Huang seperti Zuo Long, yang berada di posisi terbawah, mereka tidak berada pada level yang sama sekali. Kesenjangannya begitu besar sehingga saat ini, Quartermaster tidak mempunyai peluang untuk menang. Namun dia tidak mundur selangkah pun dan balas menatapnya, persis seperti saat dia menghadapi semua musuh kuat. Sambil menggertakkan giginya, dia bertanya kata demi kata, "Jika aku tidak pantas mendapatkannya, lalu siapa yang pantas?" Darahnya mendidih, dan dia menjadi lebih tajam dengan setiap kemunduran. Semua kultivator di sekitarnya terkejut. Dia berani berbicara dengan kakak senior tertua seperti ini. Dia pasti sudah lelah hidup. Bahkan Gesing memuji dalam hatinya, anak ini benar-benar pemberani. Namun dengan cara ini, Anda tidak hanya kehilangan kesempatan, tetapi Anda juga memaksa diri Anda sendiri ke jalan buntu. Awalnya, jika Li Liehuo memberi perintah, Letian tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Murid inti tidak akan punya alasan untuk berurusan dengan Li Qingshan, dan mereka bahkan akan menghormatinya. Tetapi dia bukan saja tidak menerimanya, dia bahkan berani menanyai Li Liehuo. Dua legiun Sekte Wan Xiang di medan perang manusia iblis tidak lagi aman baginya. Kedua legiun tersebut adalah Li Liehuo, Komandan Legiun Neraka yang mengamuk, dan Cao Tianjiao, Komandan Legiun Xuanwu. Ini masuk akal. Kalau dia tidak punya kepribadian seperti ini, kenapa dia mau ikut taruhan ini? Alis Li Liehuo yang seperti api berkedut saat dia menatap Li Qingshan, seolah dia tidak menduga Li Qingshan akan menanyainya. Dalam sekejap, aliran panas yang terlihat melonjak ke arah Li Qingshan seperti naga dan ular yang menari-nari. Itu berisi niat membunuh mengerikan yang diperolehnya dari pembunuhan di medan perang manusia iblis. Berdengung, arus panas mengelilinginya. Bahkan dengan garis keturunan Phoenix, ia menembus setiap pori-pori. Dia masih merasakan panas yang tak tertahankan, seperti berada di neraka, bahkan setan Yin pun hampir mencair. Namun, orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak merasakan panas. Kendali Li Liehuo yang tampak liar terhadap kekuatannya telah mencapai puncaknya. Li Liehuo melangkah maju, memberikan ilusi bahwa sosoknya seperti api yang meluas tanpa henti, menerobos aula teleportasi. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan apa yang bukan milikmu. Sebagai perbandingan, Li Qingshan tampak lebih kecil seperti seekor semut, namun dia melangkah maju dan berteriak dengan keras. Bukan milikku. Milik siapa ini? Petik 2. Aula utama sunyi senyap. Semua kultivator menatap kosong ke arah Li Qingshan. Dia benar-benar gila. Namun, mereka juga merasakan kepahlawanan yang tak dapat dijelaskan, tidak kalah sedikit pun dari kakak senior tertua mereka. Kepala bagian logistik wanita di samping Gesing akhirnya mengerti apa yang dimaksud Gesing. Jika itu dia mungkin sedang tergeletak di tanah sekarang. Keributan itu membuat seluruh kota khawatir. Tatapan mata N kecil berubah serius dan dia mengepalkan tangannya. Dia dalam bahaya. Bagaimana kamu tahu? Oke, selain dia, tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu. Dia mungkin berada di alam dewa yang akhir, mungkin bahkan mendekati puncak. Kekuatan dan kepribadiannya sama-sama bagus dalam membunuh, jadi kita tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali, jadi. Kata N kecil, jika ada bahaya, bawa dia pergi, aku akan melindungimu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang bagus darinya. Gu Yanning tersenyum dan mendesah. Jangan khawatir, Just Now Ruan Yaozu ada di sampingnya. Dia mungkin tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. N kecil menundukkan kepalanya dan mengepalkan pergelangan tangannya lebih erat. Manik-manik itu saling beradu dan menimbulkan suara mencicit. Gu Yanning sedikit terkejut. Maaf. Ketika lencana di dada Li Qingshan mulai mencair, Ruan Yaozu dengan terpaksa menunggangi rusa 9 warna di depannya, menghalangi aura Li Liehuo yang menyala-nyala. Bukankah kakak senior menindas yang lemah dengan melakukan ini? Li Liehuo menatap Ruan Yaozu dan menatap Li Qingshan seperti binatang buas. Apakah ini yang kau andalkan? Li Qingshan tersenyum dan berkata, kakak senior, Anda belum menjawab pertanyaanku. Jika aku tidak pantas mendapatkannya, siapa yang pantas mendapatkannya? Jika itu bukan milikku, milik siapakah itu? Apakah itu kamu? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Li Liehuo berkata dengan marah. Ruan Yaozu juga merasakan panasnya. Tanduk rusa 9 warna yang seperti koral itu memancarkan cahaya 9 warna, berusaha menahan api. Saya mendengarnya belum lama ini. Apakah itu Cao Tianjiao? Apa yang dia pedulikan, bukan berarti aku peduli. Jika aku ingin membunuhmu, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu hari ini. Li Liehuo langsung berjalan turun dari altar. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk melindungiku. Li Qingshan berjalan melewati Ruan Yaozu dan bertanya sambil mencibir, haha, aku penasaran berapa banyak jurus yang kau perlukan untuk membunuhku dengan kultivasimu. Kau ingin mencoba? Li Liehuo bertanya dengan tegas. Saya ingin mencoba. Li Qingshan menyeringai. 1 pukulan. Jika kau dapat menangkis salah satu pukulanku, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau tidak bisa membunuhku dengan 1 pukulan, maka tulislah marga Limu secara terbalik, aku malu bersamamu. Sebelum kata, marga, terucap dari mulutnya, tinju Li Liehuo seperti gunung berapi yang meletus, menghantam tubuh Li Qingshan dengan ganas. Faktanya, kekuatan letusan gunung berapi hanya sebesar ini, bahkan mungkin lebih lemah. Sekalipun Li Qingshan telah memfokuskan seluruh perhatiannya, masih terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Sekalipun dia telah mengumpulkan seluruh kekuatannya, dia hanya dapat menangkisnya sesaat. Li Liehuo menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuhnya, menyebabkan gunung berapi itu meletus. Ledakan, Li Qingshan menghancurkan menara batu hitam dan terbang jauh ke langit. Li Liehuo, Ruan Yaozu menatap Li Liehuo dengan marah, perubahannya terlalu cepat, dia tidak menyangka dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir, dia tidak mati, hanya memberinya pelajaran. Kemarahan Li Liehuo tampaknya telah mereda, melihat tinjunya sendiri, dia memang memiliki niat membunuh, pukulan itu tidak ditahan sama sekali. Kaisar Iblis yang lebih lemah mungkin tidak dapat menahannya, tetapi auranya tidak hilang. Anak yang aneh sekali, kalau saja dia diberi waktu untuk berkembang, begitu dia menjadi murid langsung, dia pasti bisa mendirikan pasukan yang dinamai menurut namanya, dia bahkan mungkin bisa menjadi calon kuat untuk menduduki posisi Big Brother. Namun ia harus bertahan hidup terlebih dahulu, jika ia menerima pukulan ini, sekalipun ia tidak mati, ia tidak akan dapat menghindari luka berat. Sembuhkan dia, aku akan menunggunya di medan perang. Melirik Ruan Yaozu dan Gesing, dia berbalik dan melangkah ke formasi teleportasi, menghilang bersama gerbang cahaya yang terdistorsi. Ruan Yaozu menepuk rusa 9 warna itu, bergegas menuju ke arah di mana Li Qingshan mendarat. Apa yang kalian semua kumpul di sini? Bubar, bubar.
Gesing melambaikan tangannya dengan tidak senang, dia telah memenangkan taruhan ini, tetapi dia tidak terlalu senang dalam hatinya. Prajurit yang tak kenal takut akan dihormati di mana-mana, terutama di ketentaraan. Tetapi sekarang, dia harus mengorbankan dirinya demi sebuah taruhan, kematian yang sia-sia. Namun saat ini dia merasa seperti sedang diawasi. Apakah itu ilusi? Chapter 1438. Angin bersiul melewati telinganya saat kota Wanxiang menjadi semakin kecil. Sebuah lubang besar terbuka di dada Li Qingshan, dan api yang berkobar menyembur keluar. Tulang dadanya hancur total, dan tulang punggungnya samar-samar terlihat, begitu pula jantungnya yang berdenyut tak kunjung padam. Dia menatap langit biru dan awan putih yang berlalu, tapi anehnya dia tampak tenang. Baik Li Liehuo maupun Cao Tianjiao, mereka hanyalah rintangan kecil di jalannya, dan dia tidak memandang mereka sebagai musuh yang kuat. Dia bahkan berada di bawah naga sejati Aosuan dari Gua Xuanming. Karena dia tidak bisa menyerahkan platformasi Xuanming Cave Abode, dia hanya bisa berselisih dengan mereka. Meskipun dia tidak memiliki kekhawatiran seperti Cao Tianjiao, tetap saja sama. Ketika ditanya berapa banyak gerakan yang diperlukan untuk membunuhnya, dia terlalu malu untuk mengatakan 1 atau 200 gerakan. Jadi, meskipun tampaknya berbahaya, sebenarnya sangat aman. Tentu saja, kekuatan Li Liehuo tidak perlu diragukan lagi. Pukulannya begitu kuat sehingga hampir mengubahnya menjadi telur burung phoenix. Namun, ini juga karena dia tidak menggunakan kekuatan sihir bawaan apapun. Kalau tidak, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menahan beberapa gerakan. Kekuatan naga sejati Aosuan juga serupa. Untuk saat ini, akan sulit untuk mengalahkannya. Dia harus menunggu sampai transformasi iblis kera menembus lapisan kelima dan memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Ledakan, ombak memercik saat ia jatuh ke kedalaman laut. Api yang membakar menyembur keluar dari dadanya, langsung menguapkan air laut dan menyebabkannya melonjak ke atas. Li Qingshan menyeringai. Pukulan ini pasti akan terbalaskan. Ia melompat dan berenang ke permukaan. Tepat saat ia menjulurkan kepalanya keluar dari air, sebuah tangan terulur padanya. Di bawah langit biru, senyum Gu Yanning tersembunyi di balik kerudungnya, tetapi matanya bersinar. Adik Qingshan, lama tidak bertemu. Li Qingshan terkekeh dan meraih tangannya dengan satu tangan. Dia menekan permukaan laut dengan tangan lainnya dan melompat keluar. Sosok putih melintas, dan Little N melompat ke pelukannya. Li Qingshan menyunggingkan senyum lembut dan mengusap kepala gadis itu. Aku tahu kau ada di dekat sini. Karena tidak melihat Luo Hou Xiaoming, dia mengerutkan kening. Mana Little Ming? N kecil berkata, dia sedang melindungi pasukan kita dan ditangkap oleh seekor naga. Dipahami. Jangan khawatir, kami akan segera menyelamatkannya. Li Qingshan segera mengubah rencana awalnya. Dia bersiap untuk tidak menunggu kekuatannya pulih sepenuhnya, tetapi sebelum dia dikirim ke militer. Dia harus menyelamatkan Luo Hou Xiaoming dan menghancurkan gua bawah tanah misterius pada saat yang sama. Akan kubiarkan si brengsek Li Liehuo itu melihat apakah aku layak atau tidak. Saya tidak sendirian saat ini. Pada saat ini, Ruan Yaozu datang menunggangi seekor rusa dan berhenti jauh di laut. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia masih mengingatnya. Li Qingshan melepaskan Little N dan menangkupkan satu tangan di depan dadanya. Kakak senior Ruan, barusan, terima kasih. Ruan Yaozu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Rusa 9 warna bertanya, wah, siapa mereka? Li Qingshan berkata dengan tenang, keluarga dan teman. Ruan Yaozu tersenyum dan mengangguk. Begitu ya, halo. Gu Yanning dan Little N saling memandang dan melepas syal mereka. Halo, kakak senior Ruan. Ruan Yaozu menatap Li Qingshan dengan saksama. Melihat bahwa dia tidak berniat memperkenalkan mereka, dia ingin pergi. Tepat saat dia hendak pergi, dia bertanya, bagaimana lukamu? Tidak apa-apa, kau tahu tubuhku selalu sangat baik. Li Qingshan menepuk dadanya. Luka-lukanya sudah berangsur-angsur sembuh. Seharusnya kau tidak bertarung langsung dengannya. Kau tahu temperamenku. Daripada menahan napas, lebih baik menerima pukulan. Itu lebih memuaskan. Mata Ruan Yaozu menatap mereka bertiga. Dia tampak menghela napas lega. Kemudian, katanya, aku akan kembali ke kebun 100 ramuan. Dia lalu meninggalkan rusa itu. Laut yang tenang memantulkan langit biru dan awan putih, serta seekor rusa putih. Itu adalah seorang gadis, gaunnya berkibar tertiup angin. Dia tampak sedikit kesepian. Li Qingshan tiba-tiba berkata, kakak senior, aku punya permintaan yang lancang. Ruan Yaozu menoleh. Sikapnya masih tenang, tetapi tampak agak jauh. Adik, aku khawatir aku tidak bisa menolongmu kali ini. Saya belum mengatakan apa itu. Berbicara, saya ingin meminta bantuan Anda untuk membeli waktu. Li Qingshan bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bisa terburu-buru ke Gua Xuanming dan bertarung sampai mati dengan naga sejati Aosuan sekarang. Dia butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Karena, perintah pendaftaran, harus didiskusikan di aula pengajaran langsung, maka harus melalui serangkaian prosedur. Itu pasti akan memakan banyak waktu. Itulah waktunya. Ruan Yaozu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Gu Yanning dan Little N lagi. Apakah dia akan bertemu kembali dengan mereka sebelum dia pergi? Gu Yanning tersenyum namun tidak mengatakan apa-apa. Little N tidak berekspresi. Rusa 9 warna itu berkata, hei, nak, jangan coba-coba. Kami sudah cukup membantumu. Kami tidak berutang apapun padamu lagi. Li Qingshan berkata, itulah sebabnya aku mengatakan ini permintaan yang lancang. Namun, ini sangat penting bagiku. Aku ingin pergi ke Gua Xuanming. Aku harus mempersiapkan diri. Tapi aku tidak bisa menolongmu.
Ruan Yaozu menyela. Sebagai murid sejati, dia tidak bisa membantunya menghadapi tunggangan kakak tertua saat ini, bahkan jika kakak tertua ini telah bereinkarnasi. Dia tampak sedikit terlalu bersemangat. Dia membelai rambut di sisi wajahnya. Bahkan jika aku ingin membantumu, aku tidak sebanding dengan Aosuan. Aku tidak pandai bertarung. Tentu saja aku tahu itu. Aku tidak akan mempersulitmu. Aku hanya butuh sedikit waktu. Tapi kalau memang itu tidak bisa dilakukan, lupakan saja. Li Qingshan terkekeh. Mungkin Aosuan akan menangis dan memohon untuk menjadi tungganganku saat dia melihatku. Aku akan menunggangi naga sejati ke medan perang. Mari kita lihat seperti apa ekspresi Li Liehuo. Lelucon ini membuat Ruan Yaozu tersenyum enggan. Dia pasti akan menantang Chuo Dragon dengan kedua gadis ini karena mereka adalah keluarga dan sahabatnya. Dia tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan besar padanya. Dia pasti tidak akan membuatnya merasa sedikit pun tidak nyaman. Dia hanya seorang kakak perempuan. Dan kenyataannya memang seperti itu. Mereka tidak tergerak sama sekali, meskipun mereka harus melewati api dan air bersamanya untuk menantang musuh yang tak terkalahkan. Namun dia bahkan menghindari masalah sekecil itu. Dia ingin membujuknya agar tidak terburu-buru ke Gua Xuanming. Naga sejati Aosuan tidak semudah itu untuk dihadapi. Namun, saat kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa mengangguk. Aku mengerti. Aku akan meminta balai warisan sejati untuk membahasnya. Mereka seharusnya bisa menundanya sekitar 10 hari hingga setengah bulan. Kau sendiri yang mengurusnya. Melihat Ruan Yaozu menghilang di cakrawala, Gu Yanning menggoda, jangan cari lagi. Dia sudah pergi. Kau baru saja bergabung dengan Sekte Myriad Appearance dalam waktu yang singkat. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Jangan salahkan kami karena telah merusak rencanamu. Li Qingshan berkata dengan curiga, kau tidak melakukannya dengan sengaja, kan? Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Lihat bagaimana kau terlempar karena sebuah pukulan. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kami segera datang untuk menyelamatkanmu. Li Qingshan sedikit malu. Gu Yanning mengganti topik pembicaraan. Benar sekali, kami melakukannya dengan sengaja. Li Qingshan memutar matanya. Kemudian, dia tersenyum. Tidak apa-apa, ini cukup bagus. Dia bagus, tapi tidak sebaik aku. Little N memasang ekspresi serius. Dia tidak peduli berapa banyak wanita yang ada di sampingnya. Dia hanya peduli bahwa saat dia dalam bahaya, dia bukanlah satu-satunya yang berdiri di sampingnya. Li Qingshan menggendongnya lagi dan tertawa. Tentu saja, N kecilku adalah yang terbaik di dunia. Tawa N kecil bagaikan lonceng perak. Senyumnya manis dan polos. Kalian berdua, Gu Yanning menepuk jidatnya. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti dua orang kultivator yang kuat. Haha, kalau kamu iri, aku juga bisa memelukmu. Li Qingshan merentangkan tangannya dan menerkamnya. Lupakan, sosok Gu Yanning melintas dan muncul di belakangnya. Bagaimana, apakah kamu sudah memutuskan bagaimana cara menghadapi naga itu? Chapter 1439. Li Qingshan mengusap dagunya dan berpikir, yang terpenting saat ini adalah memastikan keselamatan Little Ming. Akan lebih baik jika kita bisa menyelamatkannya. Gua itu adalah hal kedua. Gu Yanning berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Xuan adalah kakak tertua dari Sekte Wanxiang. Tidak akan mudah untuk memasuki guanya. Jangan khawatir, aku sudah mendapatkan cakram formasi untuk Gua Xuanming. Li Qingshan tersenyum puas dan menunjuk luka di dadanya. Aku menerima pukulan ini untuk ini. Dia juga punya kartu truf, yaitu Yin Demon. Dengan dua kondisi ini, sudah pasti mungkin untuk menyelinap ke Gua Xuanming. Seperti yang diharapkan dari Li Qingshan, Gu Yanning memuji dan bertanya, bisakah kamu mengendalikan formasi pelindung? Tidak, itu hanya sebuah kunci. Li Qingshan juga sedikit menyesal. Kalau tidak, semuanya akan jauh lebih mudah. Kalau begitu, tidak bisakah kita mengganti kuncinya saja? N kecil melihat ke arah Gu Yanning. Mata Gu Yanning berbinar, benar sekali, naga itu tampaknya tidak terlalu pintar. Aku bisa mencoba memancingnya keluar. Jika kau bisa memanfaatkan kesempatan untuk menguasai gua itu, maka kita akan memiliki keuntungan geografis dan hampir tidak terkalahkan. Li Qingshan berkata dengan heran, kau ingin memancingnya keluar. Itu naga sungguhan yang telah melewati 5 kesengsaraan surgawi. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa mengejarku dengan mudah. Wajah Gu Yanning penuh percaya diri. Dalam kilat kesengsaraan surgawi keempat, dia telah sepenuhnya menyatu dengan bulu langit campuran dan bukan lagi manusia atau elang. Dia perlahan-lahan berubah menjadi kunpeng sejati, yang cukup untuk menebus perbedaan dalam kultivasinya. Kau tidak perlu lebih cepat dari naga itu. Saat kau mengambil alih Gua Xuanming dengan paksa, dia pasti akan merasakannya dan ingin kembali untuk bertahan. Aku bisa menghalanginya sedikit lagi dan memberimu waktu. Li Qingshan tersenyum, bisakah kau menghalanginya? Jangan kehilangan satu pun sebelum Anda menyelamatkan satu. Little N tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Kesengsaraan surgawi keempat sama pentingnya baginya. Dia telah mengolah lapisan keempat jalan tulang putih dan keindahan agung dan mencapai buah sungai Sutuo dari 4 buah arahat. Ia mengembun menjadi tubuh giok tulang putih. Sendi-sendi di seluruh tubuhnya mulai memadat menjadi sisa-sisa tulang putih, dan di saat yang sama, cakra tubuhnya pun terhubung. Segala jenis harta rahasia tulang putih disempurnakan olehnya. Meskipun dia telah menghambur-hamburkan semua tabungannya, kekuatannya telah meningkat pesat. Bagus sekali. Li Qingshan menghela napas lega. Untungnya, aku tidak tinggal diam. Berkat bantuan mereka, dia merasa lebih percaya diri. Setelah berdiskusi dengan mereka sejenak, dia menyuruh mereka meninggalkan tempat ini dan mencari tempat untuk berkultivasi. Dia kemudian kembali ke kota Wanxiang. Saat berjalan di jalan, semua orang meliriknya.
Nama Li Qingshan telah menyebar ke seluruh sekte Wanxiang karena taruhan 30 tahun dengan murid langsung, serta tantangan 30 tahun dengan Chou Tianjiao. Pukulan Li Liehuo telah membuatnya terkenal. Seorang murid tiba-tiba menjadi musuh dengan murid senior tertua dan kakak perempuan tertua dari sekte Wanxiang pada saat yang sama. Di hadapan mereka, bahkan murid sejati harus tunduk, tetapi dia bertemu dengan seorang hantu. Tempat perjudian kehidupan yang kacau. Nak, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus menyebutmu gila atau memuji keberanianmu. Letian mondar-mandir sambil memainkan saringan itu. Pada saat yang sama, dia mengamati Li Qingshan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi mengejek. Li Qingshan menyeringai. Keduanya sama-sama bagus. Mengapa kau mencariku? Apakah kau akan membantuku mengambil mayatmu? Letian berteriak. Kuda hitam ini hampir menjadi kuda mati. Taruhannya sebesar 1000 lot giok hijau dan utang judinya sebesar 1000 lot giok hijau, jika ditotal menjadi 2000 lot giok hijau, semuanya telah sia-sia. Bahkan dia pun merasa amat sedih. Pi Yang Qiu mungkin telah menerima berita itu. Dia bergegas mendekat dan menggerutu, adik magang, kau sungguh hebat. Gua itu bukan milikmu sejak awal, dan kau tidak bisa menelannya dalam waktu sesingkat itu. Sebaiknya kau berikan saja pada kakak magang senior untuk menghindari masalah yang tak berujung. Sekarang, kamu bukan saja menggali kuburmu sendiri, dia pasti akan menyalahkanku. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Letian mendesah. Aku salah. Seharusnya aku tidak bertaruh denganmu sejak awal. Taruhan ini membuatnya sangat tertekan. Dia menang tanpa hasil, kalah tanpa hasil, dan bahkan diikat paksa dengan bocah nakal ini. Awalnya, berkultivasi di sekte Wanxiang tidak akan memiliki begitu banyak bahaya yang mengancam jiwa. Namun, anak ini terlalu pandai mencari kematian. Dia bahkan tidak bisa menghentikannya. Tiba-tiba, dia marah dan mencengkeram leher Li Qingshan. Kembalikan harta karun giok hijauku. Menghadapi gerutuan dan kemarahan kedua murid langsung itu, siapapun pasti akan ketakutan setengah mati. Namun, Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Pi Yang Qiu sedikit terkejut. Mata Letian penuh dengan makna, tetapi kemarahannya tampaknya hanya di permukaan. Saudara magang senior, kalian berdua sungguh menyedihkan. Saya punya rencana yang dapat memastikan Anda memperoleh tanah giok hijau Anda sendiri. Pi Yang Qiu terkejut. Kami tidak punya rencana, apa rencanamu? Li Qingshan meliriknya. Lepaskan. Letian melepaskannya dan berkata, menarik. Li Qingshan merapikan pakaiannya. Menurutmu, berapa harga barang-barang yang ditinggalkan oleh kakak senior Lin di dalam gua? Pi Yang Qiu berkata, sulit untuk memperkirakannya. Apakah cukup untuk melunasi hutang? Itu sudah cukup. Letian sudah menebak pikiran Li Qingshan. Dia bersemangat. Ini benar-benar menarik. Taruhan ini semakin gila. Li Qingshan berkata, saya berencana untuk merobohkan gua itu sebelum saya dikirim ke tentara. Jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak hanya akan membayar hutang kakak senior Kingel, tetapi aku juga akan membayar bagian kakak senior Pi. Bagaimana menurutmu? Pi Yang Qiu berkata, adik magang, kita tidak bisa melawan Aosuan secara langsung. Li Qingshan berkata, aku tidak memintamu untuk melawannya. Letian berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Kakak magang senior Ruan akan meminta murid langsung untuk meninjau perintah pendaftaranku. Kakak magang senior, tolong bantu dia dan beri aku waktu. Juga, pinjamkan aku 2000 lot giok hijau, masing-masing 1000. Cukup adil. Pi Yang Qiu tercengang. Dia berkata dengan serius, kamu gila. Jika 2000 lot giok hijau ditambahkan ke taruhan, maka taruhan ini akan berkembang hingga tingkat yang tidak dapat dipercaya. Ditambah dengan taruhan dengan Gesing dan murid sejati lainnya, taruhannya mendekati ambang batas 10.000 lot giok hijau. Sekte kecil biasa tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak sumber daya bahkan setelah 10.000 tahun. Li Qingshan tertawa, tidak, ini disebut menaikkan taruhan. Sekarang saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah kalian bertaruh atau tidak? Pi Yang Qiu berkata dengan curiga, kau tidak akan melarikan diri sambil membawa barang-barang, kan? Li Qingshan menatapnya lurus. Matanya tajam dan jernih. Maaf, saya salah bicara. Letian bermain dengan saringan. Jika kita tidak bertaruh, apakah kamu masih akan pergi ke gua? Tentu saja, aku harus pergi. Sebelum aku pergi ke medan perang, aku ingin membuat keputusan. Letian menjilat bibirnya dan mengeluarkan 1000 lot giok hijau. Baiklah, aku akan bertaruh. Agar terbebas dari jebakan ini, ia terus menaikkan taruhannya hingga kakinya berada di lumpur dan matanya merah. Itu bukan pertaruhan jika jantung seseorang berdetak kencang dan darahnya terpompa. Li Qingshan menatap Pi Yang Qiu. Bagaimana denganmu, kakak senior Pi? Pi Yang Qiu merenung cukup lama sebelum menghela napas panjang. Pada titik ini, apalagi yang bisa dikatakan? 30 tahun terlalu lama. Saya ingin melihat hasilnya segera. Dia berani bertaruh dengan nyawanya, jadi mungkin saja dia punya keyakinan untuk menang. Taruhan yang tampaknya akan gagal tiba-tiba memiliki peluang untuk membalikkan keadaan. Lebih jauh lagi, hasilnya langsung terlihat. Sebagai seorang penjudi, bagaimana mungkin ia rela mengakui kekalahan? Li Qingshan menerima 1000 lot giok hijau lagi. Dia menangkupkan tinjunya dan meninggalkan Random Life Gambling House, langsung menuju ke langit. Letian dan Pi Yang Qiu berdiri di depan jendela dari lantai sampai ke langit-langit dan menyaksikan sosok Li Qingshan menghilang di persimpangan jalan. Pi Yang Qiu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, hei, kita tidak salah bertaruh, kan? Letian berkata, siapa yang tahu sampai saat terakhir? Tidakkah kau pikir itu adalah perasaan yang luar biasa? Setelah taruhan ini, saya akan berhenti berjudi. Begitu Li Qingshan melangkah ke langit, dia langsung dipanggil oleh Yang Mulia Roh Gui Hai. Memang, dia tidak melewatkan satu pun.
Yang Mulia Roh Guihai berkata, saya sudah menyiapkan apa yang Anda inginkan. Harganya 2.200 lot batu giok hijau. Itulah kira-kira seluruh aset Li Qingshan saat ini. Li Qingshan menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menelusurinya. Barang-barang itu termasuk. Diagram formasi Xuanming Arai sangat rumit dan mendalam. Diagram ini dapat menghemat waktu untuk menyimpulkan dan memungkinkannya mengendalikan Xuanming Cave Abode secepat mungkin. Five Elemental Divine Escape Art dan Illusion Fiend Escape Art. Fokus pertama adalah pada terbang cepat tanpa halangan, sedangkan fokus kedua adalah pada perubahan dan penyembunyian yang tidak terdeteksi. Keduanya saling melengkapi dan melengkapi. Ini adalah jaminan dasar baginya untuk menyusup ke Gua Xuanming. Catatan pertempuran kakak senior tertua Lin Xuan. Sebagai tunggangan, naga sejati Ao Xuan menduduki posisi yang sangat penting. Kekuatan magis, mantra dharma, dan metode pertempuran semuanya tercatat. Seseorang bahkan dapat menyimpulkan dan menganalisis temperamennya. Kemudian, dia bisa menggunakan gulungan rahasia setan batin ini. Gulungan ini mencatat gulungan rahasia setan batin yang paling misterius dan tak terduga. Gulungan ini bisa digunakan untuk melindungi diri dari setan batin, dan juga bisa digunakan untuk memicu setan batin musuh. Semua ini hanya menempati ruang yang sangat kecil. Yang paling luas adalah ajaran berbagai sekte yang percaya kepada Dewa Setan Mahesvara. Mereka dikenal oleh umat Buddha sebagai jalan sesat yang ternoda abu. Pikiran mereka luar biasa mendalam, tetapi anehnya tak terlukiskan. Kontennya mencakup semuanya, tetapi juga kontradiktif. Ada banyak mantra dharma yang tercatat, dan mantra-mantra itu jelas berbeda dari mantra dharma biasa. Ada mantra pesona, mantra penyembunyian, mantra transformasi, mantra penghancuran, dan sebagainya. Misalnya, metode kultivasi ganda sekte kekuatan seksual, teknik alkimia sekte Merkurius, jalan gerakan luar biasa sekte Master Binatang, dan upacara pengorbanan hidup sekte kitab suci untuk mengundang dewa agar merasuki mereka. Tidak ada yang tidak dapat dibayangkan. Jika dia dapat menguasai semua ini, tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya, tetapi sutra kebebasan juga akan mampu melepaskan kekuatan yang luar biasa. Li Qingshan tidak ragu untuk membuang semua lot giok hijau. Aku akan membelinya. Dia kemudian bertanya, mengapa kamu membantuku? Ini adalah tugasku. Penguasa Roh Guihai pergi tanpa menoleh ke belakang. Seorang Kunpeng yang mewarisi bulu surga caotik dan penerus bodhisattva tulang putih tentu saja tak luput dari pandangannya. Sekalipun dia tidak tahu apapun tentang ramalan dan nubuat, beberapa hal secara bertahap menjadi jelas, mengungkapkan informasi yang mengejutkan. Dia tidak berani menjadikannya musuh, apalagi berteman dengannya. Satu kesalahan kecil saja dapat mengakibatkan kutukan abadi. Seekor kura-kura roh yang belum menjadi abadi tidak mampu menanggung konsekuensi apapun. Dia hanya bisa menunggu dan melihat, mengikuti arus, dan terus mengamati untuk mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum membuat penilaian. Chapter 1440. Puas, Li Qingshan turun dari langit. Para anggota staf yang dulunya sangat ramah kepadanya kini menjauhinya seolah-olah dia adalah wabah. Mereka menunggu hingga dia jauh sebelum saling berbisik. Namun, mereka tidak tahu seberapa tajam mata dan telinganya. Dia mendengar setiap kata yang mereka katakan, memperlakukannya seolah-olah dia sudah mati. Li Qingshan tersenyum. Dia tidak menyalahkan mereka karena bersikap sombong. Selain murid sejati seperti Letian dan Piang Qiu, tidak ada seorang pun di sekte penampakan segudang yang berani bergaul dengannya. Akan tetapi, dia baru pergi beberapa hari ketika dia menyadari bahwa dia salah. Seorang kultivator laki-laki menghalangi jalan masuk. Begitu dia muncul, dia menoleh seolah-olah sedang menunggu Shen Lian. Li Qingshan merasa sedikit aneh. Penampilan dan sosok kultivator ini sangat biasa. Dia bukan tipe orang biasa yang tidak bisa ditemukan di tengah keramaian. Sebaliknya, dia adalah penampilan rata-rata semua orang di kerumunan, menghapus semua karakteristik khusus. Sebenarnya, jika diperhatikan dengan saksama, dia sebenarnya cukup tampan. Lencana di dadanya menunjukkan bahwa dia adalah murid bilik. Namun, kultivator jiwa yin biasa seperti ini sangat aneh. Terlebih lagi, tatapan yang dia berikan kepada Shen Lian tampaknya dipenuhi dengan kebencian. Li Qingshan berhenti. Apa yang kamu lihat? Sayangnya, pihak lain tidak menjawab, apa yang salah dengan melihatmu, membuatnya merasa sedikit kecewa. Li Qingshan, tak kusangka kau akan mengalami hari seperti ini. Wajahnya yang biasa berubah menjadi ekspresi kebencian yang agak familiar. Nada suaranya juga agak familiar. Sebuah cahaya melintas di benak Li Qingshan. Jangan bicara, biarkan aku berpikir. Kau adalah Shen Yusu. Haha, kok kamu jadi kayak gini? Kamu jauh lebih jelek dari sebelumnya. Shen Yusu tampak seperti ditusuk pisau. Ekspresinya menjadi semakin kacau. Li Qingshan, kau menghancurkan tubuhku. Aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Tubuh ini tidak diperoleh melalui kepemilikan. Keadaan jiwa yin sangat tidak stabil. Tidak ada waktu untuk menemukan orang yang cocok untuk dimiliki. Lagi pula, bahkan jika ia cukup beruntung untuk menemukannya, hal itu tidak hanya akan melanggar moral manusia, tetapi juga akan menimbulkan efek samping yang signifikan. Ini adalah serangga terbang, yang secara khusus dibiarkan oleh Taman Binatang Spiritual Sekte Penampakan Segudang. Biasanya berbentuk serangga. Selama teknik rahasia digunakan, ia akan cepat tumbuh menjadi bentuk manusia. Tulang dan pembuluh darah mereka tidak berbeda dengan manusia biasa. Hanya saja mereka terlahir tanpa jiwa. Mereka dibudidayakan secara khusus untuk dimiliki oleh para kultivator yang tubuhnya telah hancur. Namun, serangga tapal kuda, hanya dibagi menjadi jantan dan betina. Segala hal lain tentang mereka sangat biasa. Mereka tidak memiliki bakat atau kekurangan, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan sebagian besar pembudidaya. Benar-benar tidak bisa didamaikan. Li Qingshan meletakkan tangannya di pinggangnya.
Kemarilah dan gigit aku. Shen Yusu bukanlah tandingan Li Qingshan, dan dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh barunya. Di sisi lain, Li Qingshan telah melalui 4 kesengsaraan surgawi. Dalam keadaan seperti itu, harapannya semakin menipis. Dia mencibir dan berkata, kamu tidak akan sombong lama-lama. Aku akan menunggu kabar kematianmu di Taman 100 Ramuan. Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah tangan besar menyelimutinya. Dalam sekejap, tangan itu tampak seperti dapat menutupi langit dan menutupi bumi. Saat dia sadar kembali, tenggorokannya sudah dicekik erat. Dia diangkat dari tanah. Li Qingshan menariknya ke depannya dan berbisik di telinganya, apa yang kamu katakan? Tolong katakan lagi. Shen Yusu sangat terkejut. Di matanya, separuh wajah Li Qingshan tiba-tiba berubah menjadi sekejam binatang buas. Matanya samar-samar memperlihatkan cahaya merah yang haus darah. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu? Dia sangat menyesal. Dia seharusnya tidak datang dan menyentuh nasib buruk ini. Bagaimanapun, pencuri ini akan mati. Jika dia menjadi gila sebelum meninggal dan menyeretnya bersamanya, bukankah dia akan mati dengan cara yang salah? Gerakan ini menarik perhatian banyak orang, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Tidak banyak kultivator yang memiliki kualifikasi untuk campur tangan dalam pertikaian antara dua pengikut ruang dalam, belum lagi ada juga Li Qingshan. Li Qingshan berkata dengan nada meremehkan, orang yang hina. Dia menatapnya dari atas ke bawah. Kuharap kau masih bisa berguna. Meninggalkannya sendirian, dia berbalik dan berjalan pergi. Shen Yusu mundur beberapa langkah. Kakinya menjadi lemas dan dia terduduk di tanah. Para pembudidaya yang menonton dari samping tidak dapat menahan rasa jijik di hati mereka. Mereka berdua adalah pengikut bilik dalam, tapi kesenjangan ini terlalu besar. Meskipun Li Qingshan itu sombong, dia tidak lemah di hadapan kakak senior tertua dan kakak senior tertua. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya. Li Qingshan datang ke Taman 100 Ramuan lagi. Salah satu alasannya adalah untuk memanggil kembali setan Yin dan mulai mempersiapkan diri untuk mengolah jalan kebebasan besar dan mempraktikkan berbagai mantra. Alasan kedua adalah untuk bertemu Ruan Yaozu lagi. Dia ingin mendapatkan pesan yang akurat darinya dan melihat berapa banyak waktu yang dimilikinya. Di bawah pohon bodi daun emas, setan Yin terbang ke dalam tubuhnya dan klon pikiran menghilang tanpa jejak. Dia melihat gunung-gunung dan sungai-sungai di Taman 100 Ramuan. Dia pikir dia telah menemukan tempat yang damai untuk berkultivasi, tetapi ada terlalu banyak kesengsaraan dalam hidupnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa tinggal lama. Ruan Yaozu datang ke bukit sendirian. Saya sudah meminta balai warisan langsung untuk membahasnya. Kakak senior Le dan kakak senior Pi akan membantu saya. Namun, Gesing dan yang lainnya juga akan membantu. Paling-paling, mereka hanya bisa menunda selama sebulan. Petik 2. Li Qingshan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Aku telah merepotkan kakak senior. Tanpa mereka sadari, mereka menjadi jauh lebih jauh satu sama lain. Dia merasa sedikit kecewa dalam hatinya, tetapi dia tidak merasa menyesal. Karena mereka tidak berada di jalan yang sama, dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah caranya untuk membalas kebaikannya. Ruan Yaozu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia kembali ke penampilan kaku seperti saat mereka pertama kali bertemu. Li Qingshan berkata, benar sekali, aku baru saja melihat Shen Yusu lagi. Dia banyak berubah. Ruan Yaozu mengangkat matanya dan melemparkan tatapan penuh tanya. Li Qingshan menepuk-nepuk batang pohon. Aku ingin bekerja keras untuk membalas budimu, tetapi setelah perpisahan ini, aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bercocok tanam di bawah pohon ini lagi. Seseorang harus mengurus segala sesuatu di kebun 100 ramuan. Dialah orang yang paling tepat. Ruan Yaozu mengerutkan kening dan sedikit tidak senang. Li Qingshan tersenyum. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku akan membalas kebaikanmu dengan murah hati di masa depan. Ekspresi cemberut melintas di wajah Ruan Yaozu. Dia menahannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ada lagi. Tidak, Li Qingshan menggaruk kepalanya. Kalau begitu aku pergi. Sebelum dia selesai berbicara, Ruan Yaozu sudah melayang pergi. Li Qingshan mendesah sambil tersenyum dan meninggalkan Taman 100 Ramuan ke arah yang berlawanan. Yang dilihatnya hanyalah sosok yang terbang dari permukaan laut. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya, bagaimana dia bisa menghindari indranya? Itu adalah Shen Yusu. Ah, kamu benar-benar tahu bagaimana mengatur waktu. Dia tega memberinya pelajaran lagi, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak bersikap sebodoh itu. Ini juga bagus. Kebun 100 ramuan akan segera kembali ke keadaan semula, seolah-olah dia tidak pernah datang. Shen Yusu melihat Li Qingshan di kejauhan dan tiba-tiba berhenti. Dia melihat Li Qingshan terbang tinggi ke langit, bersiul di antara awan. Setelah lama ragu-ragu, ia memberanikan diri untuk terus maju. Sesampainya di tepi pulau, ia merapikan pakaiannya. Melihat pemandangan yang sangat familiar ini, hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Aku, Shen Yusu, telah kembali. Awalnya dia ingin menunggu Ruan Yaozu mengundangnya secara langsung, tetapi akhirnya dia tidak tahan lagi dan segera datang untuk mengisi lowongan ini. Pekerjaan ini sungguh terlalu penting baginya. Ruan Yaozu, Ruan Yaozu, tanpa Li Qingshan, siapa lagi yang bisa kamu gunakan? Shen Yusu, kamu masih harus bergantung padaku. Kamu pasti sangat menyesal sekarang. Di dalam gua 100 ramuan, Ruan Yaozu bermeditasi dengan tenang. Di sampingnya, 100 bunga bermekaran, harumnya memenuhi seluruh gua. Rusa 9 warna tahu bahwa ini adalah tanda bahwa suasana hatinya tidak tenang dan kekuatan sihirnya sedang menghilang. Akhirnya, Li Qingshan yang penuh kebencian itu diusir. Namun, keberadaannya bagaikan aroma yang tak kunjung hilang. Semoga saja, aroma itu akan memudar seiring berjalannya waktu.
Dia berkata dengan hati-hati, Yaozu, Shen Yusu itu ingin masuk. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.